ya. Jadi sesuai banget nih pada malam hari ini dan saya melihat ada beberapa teman-teman praktisi yang juga join ya, yang udah join di acara ini. Jadi izin kita untuk menyampaikan bahwa kita adalah Super Holding Pharmaclick Group, di mana Pharmaclick Group ini itu merupakan sebuah ekosistem kesehatan dari hulu ke hilir, teman-teman. Jadi mulai dari kita punya distribusi, ya, kemudian kita punya mulai dari awal deh, dari hulu ada pendidikan. Nah, salah satu produk kita di pendidikan itu adalah obat apps, teman-teman. Jadi Apa kita di tuh? obat apps itu menjangkau teman-teman yang mulai dari SMK, kemudian D3 farmasi, S1, hingga apoteker dan juga praktisi. Nah, kita punya obat apps, kita punya pharma skill. Jadi buat teman-teman mahasiswa kayaknya familiar ya dengan produk Sama soal. obat apps ya. Sama Nah, soalnya kemudian seiring berjalannya waktu, perlombaan. kita juga punya distribusi, baik itu yang ada di PBF, di obat-obatan, ataupun di alat kesehatan, ataupun juga kita bicara tentang BMHP, ya. Kemudian yang terakhir kita punya apotik retail yang fokusnya ada di pelayanan ke konsumen. Nah, jadi dengan super holding ini bagi Bapak Ibu yang ingin lebih tahu tentang bagaimana ekosistem Pharmaclick dan juga kita ingin berkolaborasi ke depannya lebih jauh lagi, boleh banget untuk nanti ngontak kita untuk kita kolaborasi bareng dengan Pharmaclick Group. Itu barangkali pengantar dari kami. Oke. Wah, ada juga nih Mbak Elis Pridawati Manurung. Wah, dari Medan berarti ya, Mbak Elis ya. Oke teman-teman, malam hari ini kita masih nunggu Dokter Rama ya, karena baru baru banget Dokter Rama konfirmasi beliau masih di jalan. Saya sambil konfirmasi ya. Nah, jadi kita sambil nunggu Dokter Rama, kita boleh mungkin teman-teman yang mau ngambil minumnya dulu atau mau ngopi dulu, boleh banget ya. Ya, jadi biar malam hari ini kita obrolannya santai. Dan barangkali kalau teman-teman mau on cam, eh, boleh banget buat on cam sehingga bisa saling kenal gitu ya. Oke, ya. Kalau untuk webinar ber-SKP, teman-teman bisa follow di parmaskill.id ya. Kemudian kalau untuk apotek, teman-teman bisa mengunjungi apotek Pharmacare. Ya, kita sambil nunggu waktu kosong, saya pengen coba diskusi sama teman-teman di sini ya. Ini yang on cam ada Mbak Riani nih. Halo Mbak Riani, selamat malam Mbak. Mbak Riani, halo, selamat malam. Oh, main FC. Mbak Riani bisa on mic nggak ya? Malam. Halo Mbak. Oke, apa Ya, kabar selamat Mbak Riani? malam. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak. Mbak Riani dari mana asalnya? Asalnya dari Medan. Oh, dari Medan. Siap. Praktisi atau dari kampus atau dari mana? Halo Dari Adik. kerja. Praktisi, apoteker Mbak Riani. TTK. Oh, TTK. Tenaga teknis Oke. kebersihan. Oh, oke. Siap. Kampusnya dulu dari mana Mbak Riani? D3-nya. Poltekkes. Poltekkes, Mas. Poltekkes Poltekkes Kementerian. Medan. Poltekkes Medan. Oke, siap. Siap. Thank you Mbak Riani udah join pada malam hari ini. Sama-sama. Kita di Medan itu ada kerjasama dengan Sari Mutiara, Mbak, USM. Kemudian kita juga dengan Stikes Arjuna di apa itu ya? Lagu Lagu Boti. Boti ya, kalau Lagu Arjuna ya. Boti. Ya, lagu Iya. Boti. Dan ternyata dari Medan ke Lagu Boti itu jauh, Mbak ya. Jauh, jauh. Oke, oke. Thank you ya Sudah. Mbak Riani udah join, Mbak. Oke. Oke, kita coba cari lagi. Jadi ada yang dari Medan ternyata teman-teman. Siapa lagi yang? Mungkin teman-teman boleh on cam.
Ada yang mau on cam? Ada Mbak Fatia nih. Halo, selamat malam Mbak Fatia. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ya sambil nunggu dokter Ramanya masih di jalan, saya perlu informasi ini ke teman-teman ya, bahwa dokter Rama ini beliau bukan hanya seorang profesional dokter yang fokus di kesehatan mental ataupun kejiwaan, tapi beliau ini juga merupakan seorang influencer ya, mungkin kita sebut ya. Beliau merupakan seorang influencer di sektor kesehatan yang sering banget menginformasikan tentang edukasi, kemudian konseling. Sering juga beliau ini diundang di podcast-podcast artis, kemudian public figure dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman boleh banget kalau mau ngecek dulu ya, mau eh, nge-review dulu sebenarnya Dokter Rama itu siapa sih yang akan ngisi materi pada malam hari ini, itu boleh banget buat teman-teman cek ya. Oke, kita. Nah, dan jangan lupa buat teman-teman siapin juga pertanyaannya. Pokoknya jangan sampai kita sia-siain lah momen malam hari ini ya teman-teman. Nah, aku coba share nih ke teman-teman. Ini dia. Nah, pemateri kita pada malam hari ini, ya saya ketahuan baru follow ya. Jadi pemateri kita malam hari ini adalah Dr. Rama Giovanni, teman-teman. Jadi kalau kita intip sedikit ya, mumpung beliau belum join ya, mumpung beliau belum join, kita intip sedikit Instagramnya. Beliau itu bukan hanya seorang profesional dokter, tapi juga seorang karir konselor, dan juga beliau juga fokus dalam pendidikan. Dan banyak banget konten-konten dari beliau, baik itu yang collaboration dengan public figure ataupun bicara dengan artis gitu ya. Dan skala Dokter Rama itu bukan hanya skala di nasional aja teman-teman, tapi beliau juga di skala internasional. Jadi luar biasa banget Dokter Rama ini. Dan beliau juga sering banget diundang di event-event yang ini ya, di event-event atau perusahaan-perusahaan, company-company. Nah, barangkali Bapak Ibu, teman-teman yang barangkali punya usaha atau asal tempat kerjanya pengen mengundang Dokter Rama, itu boleh banget nanti menghubungi PIC kami ya. Nanti akan di-share di grup dan juga dalam acara Zoom ini. Ya. Nah, jadi sering banget nih contohnya salah satunya adalah Dokter Rama ketika diundang di dalam rangka HUT TNI ke-79 ya. Beliau sering banget diundang bukan hanya sekedar menjadi motivator, tapi beliau juga menjadi seorang konsultan, karena kita nggak bisa pungkiri ya teman-teman bahwa di dunia kerja, di instansi manapun, mungkin teman-teman ada yang berpraktek di apotik, ada yang berpraktek di klinik, ada yang di rumah sakit, ada juga yang di kampus. Kalau teman-teman mahasiswa kayaknya cuatan-cuatan, curhatan-curhatannya udah jelas tadi di kolom chat ya. Nah, dari kampus juga boleh banget nginvite beliau untuk hadir ke tempat teman-teman untuk bisa sharing, berbagi, bukan hanya tentang dunia kesehatan, tapi juga dunia kehidupan kita ya. Jadi beliau orangnya sangat humble dan masukan-masukannya juga sangat make sense dan relate untuk kita bisa jalani. Nah, teman-teman boleh banget mulai sekarang yuk kita follow Dokter Rama bareng-bareng ya. Namanya Dokter underscore Rama Giovanni. Nah, boleh nih sambil kita nunggu beliaunya, teman-teman boleh sambil follow ya. Recording in progress. Oke. Oke. Oke ya. Oke udah ya, udah pada follow ya harusnya ya. Nah, sekarang kita masih nunggu juga dokter amannya karena katanya device-nya masih ada kendala. Aku mau tahu lagi deh. Tadi kan kita udah kenalan ya. Nah, kayaknya kita
pengen tahu sebenarnya teman-teman itu join event ini itu karena apa. Jangan-jangan ada yang salah tangkep nih nyari SKP nih jangan-jangan. Atau karena apa? Kita coba cari tahu ya. Mungkin malam hari ini ada yang mau raise hand barangkali. Ah, ini ada Mbak Evi Damayanti raise hand. Halo Mbak Evi. Oh, langsung langsung turun nih tangannya. Kepencet ya Mbak Evi ya. Oke, tadi saya lihat juga ada Mbak Cynthia nih. Halo, selamat malam Mbak Cynthia. Mbak Halo, Cynthia Agustina ada di join. malam. Oke. Lagi di mana Mbak Cynthia? Masih kerja atau Iya benar nih, masih kerja ya untuk saat ini. Oh ya, luar jadi biasa sambil banget? menyimak webinar pada malam hari ini juga. Oke, Mbak Cynthia. Mbak Cynthia, aku pengen tahu dong, singkat aja Oke Mbak, nih, alasan Mbak Cynthia buat join acara pada malam hari ini itu sebenarnya apa sih Mbak Cynthia? oke. Kenapa ya ikut join pada malam hari ini? Satu, ini yang mengadakan Parmaskill dan juga Parmacare gitu. Dimana kita tahu Parmaskill ini Oke. gak kaleng-kaleng nih kalau misalkan ngadain webinar gitu kan. Apalagi kalau sebelum-sebelumnya ada yang ber-SKP maupun non-SKP, tapi insya Allah isinya itu daging banget gitu ya. Nah, kedua Kedua Oke. nih mental health ya, tema ini mental health dan ini mungkin untuk kita gitu ya yang pada pekerja gitu butuh banget gitu, butuh banget untuk cari tahu mental kita tuh harusnya seperti apa sih dengan dunia kerja yang sekarang. Gak cuma dunia kerja doang, tapi banyak hal perintilan-perintilan urusan di belakang gitu ya, yang pastinya perlu banget kita menyesuaikan antara urusan itu dan juga mental kita, apa yang harus kita siapkan dengan masalah-masalah di belakang ini gitu. Itu sih aku pengen tahu itu sebenarnya. Apalagi dari Dokter Rama yang aku tahu Oke. dengar dari pasien-pasien yang lain gitu ya, karena kan kebetulan juga prakteknya di Parmaker Arca Manik nih, yang katanya pasiennya banyak banget, berarti kan banyak yang cocok ya sama beliau gitu. Oke deh, thank you Mbak Cynthia. Tapi alasan Ya, pertama itu sama-sama. ngegambarin banget Mbak Cynthia pejuang SKP deh. Betul banget. Apalagi kita maksudnya Alasan tenaga pertama Mbak kesehatan Cynthia itu ya. kelihatan banget kalau pejuang SKP. Iya, menungguin banget kalau misalkan webinar Oke. SKP tuh. Siap-siap. Oke, thank you ya Mbak Cynthia ya. Thank you, Mas Oke. Ramas. Oke, siap. Malam hari ini juga ini ada yang on mic Mbak Ayu Sinta nih. Halo, selamat malam Mbak Ayu. Bolehkah kita ngobrol Mbak Ayu? Halo Mbak Ayu. Atau kepencet nih Mbak Ayu nih. Oke. Aku coba lihat kolom chat ya teman-teman. Ini di kolom chat juga. Oh, ada Mas Rendra nih. Halo, selamat malam Mas Rendra. Halo Mas Damas, selamat malam. Aduh, lagi di mana Mas Rendra? Kok Lagi di jalan pulang gelap? ini. Lagi di mana Mas Rendra malam hari ini? Lagi di jalan pulang. Oh, oke. Oh, oke. Lagi di kendaraan, Mas. Betul, biar nggak ketinggalan. Ini lagi parkir Oke. dulu. Oke, siap Mas Rendra. Mas, aku boleh nanya dong sama kayak Mbak Cynthia tadi. Dikit aja, Boleh. Mas. Kenapa alasannya Mas Rendra join acara malam hari ini? Apalagi sampai bela-belain di jalan ya, di mobil. Tapi Mas Rendra nggak nyetir kan ya ini ya? Enggak, udah parkir. Aman Mas Oke, Damas. aman. Nah, kenapa Mas kira-kira join acara malam hari ini, Mas? Lebih ke penasaran sih. Mungkin selain sebelumnya udah ikut Farmaskill ya karena SKP, tapi di beberapa kali pembicaranya kan oke, Dokter Rama ya. Aku juga udah follow Hmm, juga. oke. Terus ya penasaran sih, maksudnya mental health di dunia kerja. Kalau aku pribadi Hmm, lagi banyak cari sih sebenarnya referensi-referensi terkait jiwa ya. hmm. Karena relate banget, aku di tempat kerja juga banyak banget apa namanya, nggak tahu ya, Gen Z yang emang selalu lah bahas mental Oke. health dan lain-lain, burnout. Jadi Ya. penasaran aja kalau Dokter Rama itu menganalisis fenomena ini tuh umum atau emang
ini sih gitu sih. Jadi penasaran aja sih Mas Damas. Oke, Gitu. Mas Rendra. Thank Kalau you, Mas Mas, Damas sama-sama. sendiri kenapa? Ya, Kenapa tiba-tiba ngundang Dok Rama nih? nah jadi gini, Mas Rendra. Kenapa acara pada malam hari ini kita undang? Satu, yang mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, bahwa semangat dari Dokter Rama untuk bisa menginfluence kita nih, anak-anak muda atau para praktisi atau masyarakat secara umum akan sadar tentang kesehatan mental itu penting. Apalagi hari ini, Mas Renda, tadi Mas Renda udah cerita juga ya, kalau Gen Z, milenial tuh banyak banget yang ngerasa cemas dikit, ya kan, atau punya ekspektasinya tinggi tapi realitanya nggak nyampe gitu ya. Dan kasus di Indonesia itu memang tinggi banget kalau kita bicara tentang kesehatan mental, apalagi yang lebih parah itu ketika kita bilang atau kita sebut tentang skizofrenia itu tadi ya. Kita kan peringkat nomor 1 nih di Indonesia. Nah, dari semangat Dokter Rama itu, kami dari Parmaskill dan Parmacare memfasilitasi nih sehingga teman-teman baik itu Mas Rendra dan yang kita bisa sharing bareng-bareng pada malam hari ini. Dan kita sharingnya nggak dengan yang kaleng-kaleng ya, ini dengan profesional bener. Beliau merupakan dokter spesialis kejiwaan dan FYI ya teman-teman, bahwa dokter spesialis kejiwaan itu kuantitas di Indonesianya nggak banyak loh teman-teman, nggak sampai 2.000 kalau nggak salah, 1.500 juga kayaknya nggak nyampe di seluruh Indonesia. Jadi kita ngerasa spesial banget malam hari ini Dokter Rama mau join dengan kita. Jadi Mas, intinya kita buat event ini adalah untuk menyalurkan semangat Dokter Rama, Parmaskill dan Parmacare untuk bareng-bareng ngingetin kita semua tentang pentingnya kesehatan mental. Jadi Mas Rendra Ah, harus stay tune sampai akhir ya Mas ya. boleh, boleh. Seru belum Oke datang ya deh. Dok Ramanya ya. Ya Mas. Oke deh, thank you Mas Rendra. Kita Oke Mas Damas. coba cari dari yang lain lagi ya. Wah, ini alasannya menarik-menarik banget ya dari teman-teman ya. Ini, oh Mbak Ayu lagi ngeracik obat. Siap Mbak Ayu, maaf banget. Lagi ngeracik obat dipanggil ya, kaget ya. Nanti salah lagi racikannya kan. Oke, ada yang mau sharing mungkin? Ini ada Mbak Ade nih, join malam hari ini nih on mic. Halo Mbak Ade, boleh ngobrol nggak Mbak Ade? Mbak Ade Nur Priani. Halo Mbak Ade. Oh, belum belum bisa kayaknya kepencet ya. Oh, ada Firah nih. Halo Firah. Raise hand nih. Halo Kak, Waduh, apa kabar Firah? Bisa on cam nggak Firah? Aku lagi di jalan. Maaf ya Kak, aku off cam aja kali ya, gak apa-apa ya. Oh, oke Firah. Firah, dari mana asalnya Firah? Aku dari Jakarta. Ini yang aku Dari tadi Jakarta. ngomong lagi hujan. Jakartanya mana Iya. Firah? Aku kerjanya di Jakarta Barat, tapi rumahku Jakarta Utara nih, jadi hujan deres banget. Kebayang sih perjuangannya ya. Iya, Naik iya, apa Firah di iya. jalan? Kenapa? Aku Naik naik lagi. naik LRT, nanti Oh, turun di Kelapa Gading. oh, oke. Firah, boleh nggak sharing? Firah kan berarti udah kerja ya Firah ya? Eee, masih magang sih, tapi ya bisa dibilang gitu, Oke. lagi mengisi libur kuliah aja sebenarnya. Oke. Vira, aku mau nanya nih. Kayaknya nanti Dokter Rama juga bakal ngebahas ini ya. Jadi kalau alasan udah cukup lah tadi dari Mas Rendra, Oke. dari yang lain ya. Vira, aku mau nanya. Kalau menurut Vira, di fase Vira hari ini, Vira umurnya berapa kalau boleh tahu? Di Aku sekarang 24. Oh, 24 ya. Nah, ini Iya. di kepala dua. Menurut Vira, yang jadi beban pikiran Vira di fase-fase sekarang itu ketika bicara tentang ekonomi, atau bicara tentang pendidikan, atau bicara tentang human relationship atau hubungan antar orang. Kira-kira menurut Vira yang jadi beban pikiran Vira itu kira-kira lebih ke arah yang mana, Vir? Aduh Boleh tahu semuanya, nggak? tapi Jangan-jangan lebih banyak yang relate nih. semuanya tapi lebih cenderung ke pendidikan sih, kalau sekarang ya. Pendidikan.
Kalau Hmm. humanity untuk sosialita itu kalau sosialisasi aku masih oke lah, masih ada teman-teman yang masih ayo yuk bareng gitu, masih ada yang mengajak Oke. gitu. Jadinya aku terbuka juga gitu. Kalau untuk Ah, ekonomi karena mungkin aku baru pertama kali dapat gaji kali ya. Jadi kayak seneng terus kayak oke, aku masih bisa lah untuk handle buat diri sendiri gitu. wah, keren. Lebih ke pendidikan aja Oke. sih. Lebih ke Hmm. pendidikan sekarang. Oke. Vira, sorry, pendidikannya apa? Farmasi kah atau apa? Aku aku fakultas kedokteran. Oh, aduh, kebayang banget. Iya. Pasti lagi burn out banget ya. Tapi Vira Baru untuk selesai pendidikan, skripsi sih. Kemarin tuh baru selesai skripsi. hmm, Stresnya ada, nangisnya ada, terus muka breakout pun ada gitu kan. Jadi terus sekarang lagi oke. nunggu wisuda aja, jadi kebetulan ada teman yang ngajakin magang, jadi kayak yuk Hmm, magang, kebetulan kan aku dapet wisudanya nanti Desember, jadi kayak hmm, oh oke deh aku 2 bulan ini. Tapi aku makanya di pendidikan ini aku lagi stres aja sebenarnya kemarin tuh. Dan setelah kalau di oke. kedokteran itu setelah Hmm, skripsi itu ada yang namanya OSCE, di mana OSCE itu oke. dia ngomongin skill KKD dan di situ tuh aku baru mulai stres kembali gitu. Tapi nanti sih belum belum menghadapi ya. Tapi kemarin stres banget skripsi terus aku bingung cara nanganinnya gimana makanya mau ikut nih webinar ini gimana sih Oke. caranya gitu. Oke, tapi hari ini masih rileks lah ya, karena belum OSCE ya. Iya benar benar banget. Oke deh, thank you ya Firah ya, udah Iya cerita-cerita ke kita ya. sama-sama. Oke. Nah, terus nih buat anak-anak muda, aku coba cek dulu ya, dokter Rama udah join atau belum ya? Oke. Kayaknya belum join nih dokter Ramanya, jadi kita bisa masih ada waktu buat ngobrol-ngobrol lagi ya teman-teman ya. Kita cari lagi, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi cerita barangkali. Sebenarnya saya kepo nih teman-teman. Ke mungkin ada yang mau berbagi atau mau raise hand ya. Gimana sih cara teman-teman untuk refreshing atau ketika teman-teman lagi suntuk, lagi penat atau lagi ngedown gitu ya. Kemudian kan banyak tuh caranya ya buat teman-teman nge-refresh itu ya. Ada yang dengan ya udah deh Kak, aku di kamar aja, matiin lampu, dengerin musik. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kalau lagi ngedrop, aku lebih ke arah nyari keramaian sih Kak. Aku langsung ke Bundaran HI gitu ya, atau aku langsung ke Sarinah, atau aku langsung kemana. Macam-macam ya cara kita untuk bisa mengalahkan atau kita bisa mengatasi rasa ketika kita mungkin lagi drop, kita lagi lemes, kita lagi nggak semangat. Nah, di sini ada yang punya cerita unik atau pengen berbagi cerita nggak ya, teman-teman? Ketika teman-teman lagi ada problem, lagi burnout gitu ya, apa nih kira-kira yang teman-teman lakuin? Ada yang mau cerita lagi nggak? Sambil kita nunggu dokter Rama nih, teman-teman. Tadi kan, oh, wow, dokter Rama udah join. Halo, Mbak Safira. Mbak Safira mau cerita? Oke. Halo Dokter Rama, Assalamualaikum, selamat malam dok. Oke. Oke dok. Isi. Oke dokter, silakan dok. Nah, izin kita lanjut dulu dok ya. Teman-teman, sambil nunggu dokter Rama 5 menit lagi, mungkin ada yang mau cerita gimana caranya teman-teman buat tadi ya ketika lagi suntuk, lagi penat, lagi down barangkali ya, kira-kira teman-teman tuh ngapain gitu. Ada nggak yang punya inspirasi? Jadi barangkali kita boleh nyontek nih gitu ya. Vira, Vira suka banget kalau nonton konser musik. Vira suka genre apa, Vira? Vira sukanya genre apa? Jangan bilang waktu Indonesia Bernadia ya, Vira ya. Itu sama aja mellow loh. Apa nih? Oh, K-pop. Oke, siap K-pop. K-popers ya, Vira ya. Oke.
Oke, Mbak Ayu. Wah, Mbak Ayu lagi langsung curhat nih. Aku lagi kuliah jurusan farmasi, tapi ngambil kelas karyawan. Nah, kuliahnya itu ngangong-ngangong katanya ya, tiba-tiba udah semester 5. Tapi kalau ditanya soal pelajaran, agak bingung gitu ya, karena lebih banyak waktunya untuk Zoom meeting daripada offline. Nah, itu pun cuma ngeliatin anak-anak reguler, kami diem-diem baik. Oh, oke. Bener banget Mbak Ayu. Hati-hati. Ntar bosnya tahu Mbak Ayu ikut Zoom, Mbak Ayu akan disupport lah ya. Karena bos yang baik pasti akan nge-support tim atau karyawan yang pengen tumbuh dan berkembang juga. Oh, Mas. Oke. Aduh, banyak banget yang relate sama cerita Mbak Ayu lagi ya. Ada Mbak Brilian juga relate. I see. Oh, Mas Renda juga suka K-pop ya. Mas Renda boleh dong sharing lagi Mas. Sambil kita nunggu Mas. Mas Renda kalau lagi burnout, lagi drop, lagi stres gitu ya, Mas Renda biasanya ngeluapinya kemana Mas? Ngapain aktivitasnya Mas? Boleh cerita nggak Mas Renda? Mas Damas, aku off cam Sambil kita lagi ya nunggu Mas, Dokter lagi Amal di nge-mic nih jalan. Mas. Nah, sama sih kayak Vira, aku suka K-pop, tapi K-pop yang dulu-dulu gitu. Karena udah beda generasi. Tapi sekarang tuh nggak tahu ya Mas Damas ya, Bernadia itu kenapa relate banget gitu sih. Maksudnya nggak tahu, mungkin secara ilmiah nanti Dok Rama bisa membantu menganalisa ya. Kenapa ya Bernadia itu nggak cuma di Gen Z doang gitu, di semua ini relate banget gitu sih. Jadi mungkin secara ilmiah bisa dijelasin juga tuh konser Bernadia, Hindia Oke, juga, please, sama banget kita oke. Vira. Oke Aduh siap Vira, Mas Vira Damas. parah banget emang. Dok, oke, thank you. Dok, kita udah ditagih sama pertanyaan nih Dok. Selamat malam dokter, sehat Dok? Baik, selamat malam semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kesehatan semuanya. Selamat malam. Semoga para Siap. galau ya. Salam kesehatan. Ini soalnya kalau lihat muka-muka pesertanya pada galau, soalnya ini soalnya gitu, ini kayak teh gitu. Padahal Iya belum ada Dok. mukanya ya. Dari kolom Nggak chatnya apa-apa, udah nggak kelihatan apa-apa. Dok. Iya gitu. Jadi mohon maaf ya teman-teman, saya agak masuknya terlambat tadi memang karena ada kegiatan-kegiatan yang ternyata membutuhkan waktu dan energi lebih gitu. Jadi saya pikir jam 7 sudah selesai, ternyata agak mundur sedikit lah ini ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau udah menunggu dari kemarin. Saya lihat ya peserta udah masuk dari kemarin kayaknya, soalnya ini ya udah pada nggak sabar nunggu gitu ya. Alhamdulillah gitu. Seneng banget gitu ya udah pada datang hari ini. Buat tim dari Parmaskill, para host, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan mari kita mulai gitu ya, kira-kira Dokter, gitu. Apa yang dokter bisa izin aku Dok. lakukan? Ya, Saya mau kenalin dokter dulu ke audiens, boleh ya Dok? boleh, boleh, boleh. Suara saya jelas teman-teman? Jelas Dok, suara saya Jelas jelas Dok. Oke, jelas Dok. oke. Muka saya udah kinclong? Glowing Dok, Ya, oke, udah ganteng ya? Oke, ya ganteng sip kalau banget. gitu. Soalnya di sini saya Oke, lihat udah ada 136 juta peserta ya, jadi banyak banget. Jadi terima kasih atas kehadirannya, silahkan. oke. Teman-teman, Bapak Ibu, para galawers ya. Malam hari ini sebelum kita mulai, Dokter Rama akan coba jadi partner terbaik untuk teman-teman semua. Saya coba mau kenalin dulu siapa sebenarnya profil dari Dokter Rama. Meskipun kurang lebih 5 menit yang lalu kita udah spill Instagramnya dokter ya. Mohon izin ya Ya, dok. mhm. Mohon Nah jadi mohon dokter di Rama, follow ya, mohon di follow. oke. Nah Lanjut jadi lanjut. dokter Rama Giovanni, spesialis kejiwaan. Beliau dari Bandung dan secara pendidikan beliau dari Universitas Pajajaran. Sama dok, saya juga dari Unpad tapi apoteker dok. Eh, jadi kita orang Bandung ya. Tapi asli saya Jawa Tengah. Nah, beliau Hmm. SMA-nya dulu di Taruna Bakti Bandung dan memang beliau ini merupakan seorang profesional dokter yang fokus pada dunia kesehatan
Dan yang menjadi menarik teman-teman bahwa beliau itu bukan hanya bicara tentang kuratif ya atau juga bicara tentang rehabilitatif, tapi beliau juga konsen terhadap dunia kesehatan, pelayanan kesehatan utamanya di preventif dan promotif. Termasuk acara pada malam hari ini kita pengen dokter ngebantu kita semua untuk jangan sampai sakit dulu deh. Ya, kita sehat-sehat aja, kita semangat-semangat aja. Teman-teman yang lagi burnout di kuliah, di pekerjaan, jangan sampai jadi berlalu. Kita harus sehat secara mental dan juga fisik. Nah, beliau ini juga memiliki pengalaman yang cukup panjang, teman-teman. Beliau berpraktik di berbagai vaskes. Ada Rumah Sakit Dustira di Cimahi, kemudian Beta Medica di Sukabumi, ada juga di RSUD Cianjur, kemudian berbagai klinik, dan yang nggak lupa dan yang paling penting adalah beliau juga sekarang berpraktik di Apotik Pharmacare Arca Manik. Jadi yang mau ngapel sama Dokter Rama, datang deh ke Apotik Pharmacare Arca Manik. Nanti dokter akan nyediain waktu, tempat untuk teman-teman nangis boleh, ketawa boleh ya dok ya. Oke, itu aja mungkin perkenalan singkatnya. Kalau teman-teman pengen tahu lebih jauh, silakan follow Instagramnya karena beliau juga salah satu influencer di bidang kesehatan dan skalanya bukan hanya nasional tapi juga internasional. Sering juga hadir di podcast dan juga wadah-wadah strategis, termasuk juga instansi. Jadi Bapak Ibu yang punya apotik, punya klinik, punya perusahaan, punya kantor yang pengen di-refresh lagi secara mentalnya oleh Dokter Rama, boleh banget nanti lewat Pharmacare atau Pharmaskill untuk mengundang beliau. Itu aja mungkin perkenalan singkatnya dok. Dari tadi saya Ya, udah nemenin peserta dan sekarang saatnya Dokter Rama. Waktu dan tempat oke. kami silakan dengan hormat dok. Ya, saya dikasih waktu berapa hari nih? Oke dok, untuk presentasinya di 60 menit dok. Simal Ah, dok. nggak usah lama-lama lah. Ini soalnya kayaknya udah pada pengen nanya kalau kayak gini saya lihat. Jadi kalau Nah, presentasi bentar-bentar boleh dok. aja lah ya, gitu ya Siap. teman-teman ya, gitu. Jadi ini peserta 138 juta kan ya hari ini ya, gitu. Nah, coba. Nah, teman-teman, saya mau tanya dulu deh. Yang di sini pernah galau siapa aja coba Resen? Yang pernah galau siapa aja yang pernah galau? Ada nggak? Ayo, ada nggak yang pernah galau atau nggak pernah galau ini teh? Ngaku Oh teman-teman. semua ya, tuh semuanya ya gitu. Ya tuh langsung pada resen-resen. Ya udah nggak apa-apa juga sih. Ini hanya menunjukkan bahwa kegalauan itu normal ya teman-teman ya gitu. Yang nggak normal itu kalau abis galau kok nggak beres-beres gitu kan ya teman-teman sekalian. Oke. Jadi ini terwakili oleh Ayu ya cintanya semua semuanya ya udah jadi diwakili gitu berarti kan gitu ya teman-teman. Oke. Ya jadi eh, nanti saya ada PowerPoint ya presentasi ya. Iya dok, Nah, boleh nanti dok. dari sana ya. Oke dari sana ya Boleh nanti dok. silahkan kalau gitu. Di ini aja apa namanya disiapkan PowerPoint-nya silahkan boleh dari Pharmaskill biar cepet lah. Jadi jam setengah 9 udah beres, nggak usah lama-lama. Ya, oke, ya langsung ke. Sebenarnya tuh saya pengennya ada kuis nih ya. Cuma kalau ada kuis nanti bisa nambah jadi 1,5 jam. Nah, jadi kita akan efektifkan waktu saja ya, teman-teman. Kita bahas sedikit teori, saya sedikit cerita pengalaman-pengalaman. Nanti kalau teman-teman udah apa namanya udah nangkep, nanti kita terakhir mending banyak tanya jawab. Daripada saya banyak ngomong, mendingan teman-teman tanya jawab karena saya yakin teman-teman di sini banyak yang sudah pengen lebih tahu. Jadi hari ini nanti kalau teman-teman mau nanya nggak perlu berhubungan dengan pekerjaan ya, boleh berhubungan dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak atau dengan siapapun gitu. Karena memang kalau kita bicara kesehatan mental dalam pekerjaan, ini memang konteksnya bukan hanya dalam pekerjaannya saja. Karena kan kalau teman-teman punya masalah di rumah dengan suami, dengan istri, itu bisa berimpact ke kerjaan juga kan gitu ya atau punya masalah dengan ibu bapaknya bisa berimpact juga ke kerjaan tuh gitu kira-kira ya jadi kita akan bahasnya luas aja nah boleh slide-nya lanjut dulu. Lanjut dulu kita nggak sepet tes nih ya lanjut aja deh. Nah jadi gini
kan kalau teman-teman nih kan orang-orang kesehatan juga lah saya anggaplah karena dari apoteker kan kita bicara sama-sama kesehatan gitu ya. Kebetulan ini kayaknya bukan dari Unpad aja ya, mungkin ada yang dari university lain gitu ya. Jadi kalau dari Unpad kan anak-anak kayak Bu Ajeng ya dulu ya dari apoteker ya kebanyakan gitu ya. Nah, ini sekarang kita bicara dulu ya definisinya dulu gitu loh. Jadi sebelum kita ngomong patofisiologi, sebelum kita ngomong penyakit, kita mesti tahu normalnya dulu dong. Bener nggak, teman-teman? Ya, bener nggak, Mas? Ya, gitu. Kita perlu tahu dulu nih, definisi fisiologisnya normalnya tuh apa gitu. Jadi gimana kita mau ngerti kita tuh punya masalah atau enggak, kita tuh punya gangguan atau enggak, kalau kita belum tahu gitu. Nah, pengalaman saya selama jadi psikiater sudah sekitar hampir 10 tahun ya teman-teman gitu. Pengalaman saya meriksa pasien itu lebih dari 10.000 ya teman-teman. Nah, inilah kira-kira definisi orang yang sudah sehat secara mental. Boleh lanjut? Oke, nah jadi gini, poinnya simple ya teman-teman. Ini saya selalu ulang-ulang nih pernyataan ini. Kalau kita bicara apa itu kesehatan mental, ya itu simple kok ya, yaitu ketika individu itu secara pikiran, perilaku dan emosi itu mendapatkan kesejahteraan ya. Jadi orang yang sehat secara mental itu mereka memaknai bahwa sehat mental adalah kesejahteraan secara pikiran, perilaku, dan emosi gitu. Jadi kalau teman-teman di sini masih merasa ada yang kurang sejahtera dalam pola-pola pikiran, perilaku, dan emosi, artinya masih ada yang salah. Misalnya, misalnya, misalnya di apotek nih gitu, bosnya marah-marah melulu ya, muring-muring melulu, misuh-misuh melulu. Jangan-jangan ada masalah dalam pikiran, perilaku, emosi belum sehat juga, gitu kan? Benar nggak teman-teman? Ya. Nah, selanjutnya apakah cukup kita sejahtera secara pikiran, perilaku, dan emosi? Ya, tentu saja tidak. Tapi juga harus dapat memberikan kontribusi secara maksimal dan menyeluruh kepada sekitar kita gitu ya. Jadi misalnya teman-teman kan di sini rata-rata apoteker ya gitu. Nah, pertanyaan kan teman-teman nih sebenarnya waktu jadi seorang apoteker tuh dapat memberikan kontribusi nggak sih gitu? Merasakan kesejahteraan secara pikiran, perilaku, emosi nggak sih gitu? Ya, karena bisa jadi gini, teman-teman jadi apoteker karena ya untuk kebutuhan komitmen aja, kebutuhan untuk bekerja aja, kebutuhan untuk survive aja gitu. Tapi mungkin badannya, tanda petik ya, DNA-nya tuh sebenarnya dia di apoteker tuh ya biasa-biasa aja. Mungkin ada yang lebih senang waktu dia masak misalnya, atau dia waktu dia menyanyi misalnya, atau misalnya dia lebih nyaman waktu dia melukis, atau apapun kan bisa terjadi gitu. Nah, nanti teman-teman coba evaluasi deh. Apakah teman-teman ini sebagai apoteker itu menjadi seorang apoteker itu memang karena apa ya? Karena memang ini saya banget gitu. Atau ini sesuatu yang cuma ya udah gimana lagi ya mau kuliah apa lagi. Nah, itu tuh. Ya, gitu. Karena kalau kita sejahtera secara mental itu harus dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada sekitar dan menyeluruh gitu. Ya, kalau jadi apoteker hanya untuk bekerja dapat gaji itu masih bisa upgrade gitu buat saya gitu ya, teman-teman harus paham dulu gitu karena nanti kerasa di pekerjaan ada ciri-cirinya nanti ya saya kasih tahu gitu. Oke, lanjut dulu. Nah, kedua, saya mau membicarakan masalah-masalah mitos-mitos dan misinformasi mengenai gangguan-gangguan kesehatan mental. Nah, walaupun teman-teman di sini kan teman-teman apoteker pun sudah tahu lah ya obat-obatan yang diberikan kepada pasien-pasien dengan orang-orang dengan masalah-masalah neurotik dan psikotik ya teman-teman gitu ya. Tapi masih banyak mitos-mitos dan misinformasi, terutama apa? Bahwa kalau kita bicara kesehatan mental, itu kan selalu identik dengan gejala-gejala yang berhubungan dengan emosi. Ya, sedih, cemas, kecewa, marah, ya apapun lah. Kesel, murka, ya apapun lah gitu ya. Padahal
Lebih dari 50% gejala-gejala kesehatan mental ya teman-teman, itu gejala-gejalanya adalah gejala-gejala fisik gitu. Ya. Maksudnya gimana? Ya, yang paling sering saya datang tuh apa? Nyeri lambung. Ya. Jadi teman-teman, suara saya jelas teman-teman? Di unmute. Oke, Jelas suaraku dok, jelas? jelas dok, Oke, jelas. ya jadi gitu. Jadi apa namanya, banyak yang nggak paham bahwa gejala-gejala kesehatan mental itu justru yang paling sering adalah gejala-gejala fisik, bukan gejala-gejala emosi. Ya, banyak yang datang ke saya itu dirujuk dari rekan-rekan penyakit dalam, dari rekan-rekan neurologi biasanya tuh. Dengan keluhan lambung yang nggak beres-beres ya, dikasih lansoprazol enak tapi nggak enak lagi, dikasih Nexium gitu ya nggak enak lagi, disuntik Braxidin tetap lagi nggak enak lagi, di endoskopi ternyata nggak ada apa-apa gitu, ternyata masalahnya adalah psikosomatik karena ada masalah, ternyata suaminya selingkuh, pacarnya selingkuh, istrinya ini lagi, suaminya nikah lagi, ya gitu-gitu biasanya tuh pengalaman saya gitu loh. Ya, jadi ternyata alokasi gejala-gejala itu tidak selalu dalam bentuk-bentuk emosi. Ya, bisa jadi gejala-gejala ada gejala-gejala fisik ya, teman-teman. Jangan salah itu. Ya, gitu. Makanya jadi eh, dan memang kadang-kadang nggak hanya nyeri lambung, nyeri kepala, alergi yang tidak sembuh-sembuh. Wah, itu banyak sekali tuh. Ya. Jadi keluhan paling banyak keluhan-keluhan fisik, kamu jangan salah gitu. Dan yang paling sering tapi adalah keluhan-keluhan lambung memang. Selalu tuh kalau kalau hari ini aja saya kan meriksa ada mungkin sekitar 20-30 pasien lah hari ini ya gitu. Ya, mungkin setengahnya itu keluhannya adalah apa? Pasien-pasien baru tuh. Saya tuh GERD terus, saya tuh nggak enak terus katanya. Tiap hari tuh minum lansoprazol. Nah, saya belum udah berapa lama? Udah bulan-bulanan. Berarti ini ada gangguan-gangguan psikologis gitu. Ya, jadi teman-teman harus paham dulu itu. Pertama itu, ini fakta ya gitu. Fakta bahwa ternyata gangguan-gangguan. Kenapa gitu? Teman-teman harus paham ya secara ilmiah. Jadi kalau teman-teman belajar ilmu embriologi namanya, embriologi itu ilmu-ilmu waktu kita ini dari ilmu sel ya gitu ya. Nah, ternyata waktu di kandungan di dalam kandungan ibu kita, usia kandungan 3 sampai 4 bulan, itu otak kita dengan jantung kita dan perut kita itu jadi satu, teman-teman. Makanya kenapa kalau ada gangguan-gangguan pikiran, itu simpatiknya kan berubah tuh. Jadi berdebar, nyeri angen, nyeri perut, mual ya. Kadang-kadang saya dulu waktu kecilnya kalau mau ujian tuh selalu diare. Ya, gitu. Jadi kalau tegang pasti diare, pasti diare. Nah, itu saya tuh memahami ternyata saya juga punya keluhan-keluhan gitu ya dengan masalah ini. Ini juga ya, ini mitos nih. Suka ada yang nanya ke saya, dok, kalau psikiater bisa nggak kena gangguan jiwa? Oh ya bisa, saya bilang. Jadi nggak ada yang kebal sama gangguan jiwa ya, termasuk saya, teman-teman. Nggak ada. Semua tuh bisa kena gangguan jiwa. Sama kayak semua orang bisa kena diabetes, sama kayak semua orang kena bisa hipertensi, itu nggak ada hubungan ya teman-teman sekalian gitu. Jadi pertama itu yang mau saya sampaikan. Jadi ini fakta-fakta yang mungkin teman-teman masih nggak tahu bahwa ternyata gangguan-gangguan kesehatan mental itu keluar di fisik. Contoh kalau di kerja ya teman-teman gitu ya, orang ini kok kelihatannya tuh ngeluh lambung terus, ngeluh jadi kepala terus, dikasih asam mefenamat nggak sembuh, dikasih ini panadol mesti 3 minumnya gitu. Apalagi pas ada tugas-tugas. Nah itu tuh. Nah, teman-teman harus tahu tuh ya. Atau misalnya alergi terus-terusan tadi gitu, ya gitu. Bahkan untuk tipe-tipe gangguan tertentu ya seperti malingering namanya. Itu saya pernah dapat kasus apa teman-teman? Ya, karena dia nyari perhatian, ya. Tahu nggak? Dia tuh minum pencahar, teman-teman. Jadi tiap hari tuh dia diare, teman-teman. Biar orang-orang memperhatikan dia sampai dia diinfus itu ada, saya pernah dapat kasus. Gitu ya teman-teman. Nah, terus pertama itu. Nah, kedua yang ingin saya bahas juga sama teman-teman apa? Mengenai mitos-mitos yang berhubungan dengan religi dan spiritual. Jadi kalau kita bicara kesehatan mental, teman-teman, ya, itu masih banyak banget yang menyangkutkan
ini dengan faktor-faktor religi dan spiritual semata. Maksudnya gimana? Ya dianggap bisa, apa namanya tuh? Oh ya kamu lagi sedih ya, depresi ya. Oh mungkin kurang iman, kurang ibadah, kurang sholat, kurang ke gereja. Nah, itu sering banget, masih sering banget, ya. Apalagi pasien-pasiennya yang masih anak remaja. Nah, buat teman-teman tahu ya, ini dalam 5 tahun terakhir, ini saya ya teman-teman, empiris saya gitu. Dalam 5 tahun terakhir itu pasien saya itu 70% itu yang datang adalah perempuan. Nah, dan kayaknya peserta di sini juga banyak perempuan ya gitu. Karena emang kadang-kadang perempuan tuh lebih nyadar. Oh, ya, Mas Damasnya lebih nyadar tuh sama kesehatan mental, perempuan tuh lebih nyadar. Ya. Lebih banyak pasien-pasien saya tuh perempuan yang datang, 70%. Dan usianya itu kisaran-kisaran 15 sampai 25 30 tahun lah. Gitu. Ya, gitu. Dan memang waktu saya tanya apa yang membuat mereka datang, ya, itu nggak jauh-jauh masalahnya, ya, gitu, dari orang tua, pasangan, dan anak gitu kira-kira. Saya pernah dapat tuh pasien ya, yang paling muda tuh umur 13 tahun ya teman-teman gitu, 13 tahun, ya. Waktu itu dia, mohon maaf ya kalau tertrigger, jadi dia datang dengan keluhan-keluhan, tangannya disilet-silet tuh, di pergelangan tangannya gitu, kena silet-silet gitu. Nah, waktu saya tanya, kamu kesini sama siapa? Sendiri katanya gitu. Mana orang tua kamu? Saya bilang, orang tua aku udah dikasih tahu tapi nggak percaya katanya. Oh gitu, nggak percaya gimana? Saya bilang. Ya waktu aku kasih tahu bahwa aku butuh psikolog, butuh psikiater. Mereka bilang, oh kamu coba berdoa dulu, sholat dulu. Nah, jadi banyak banget yang masih mengaitkan dengan itu gitu. Itu nggak ada bedanya sama orang lagi sesak nafas, lagi asma, disuruh sholat gitu. Kira-kira asmanya beres nggak? Kan kagak ya. Bener nggak? Ya, itu. Nah, bahkan nih teman-teman nih, karena ini kalian teman-teman kan banyak yang para pekerja ya teman-teman. Waktu saya pernah ke Inggris waktu itu, di kota namanya Hull City, ya, itu saya pernah ngelihat banner gede banget, ya, banner gede banget, tulisan kalau Anda punya masalah-masalah keluhan kesehatan mental, cepat datang ke sini, pusat kelayanan, terus apa namanya, ada nomor telepon gede gitu. Jadi bukan anggota DPR tuh yang dipatah-patah di baliho, tapi adalah promosi kesehatan mental. Bahkan ya gitu. Kalau dalam suatu komunitas atau dalam pekerjaan itu misalnya nih, Damas punya apotek nih misalnya gitu. Ada apoteker 5 orang gitu. Nah, tiba-tiba ada satu apoteker nih yang udah 2-3 hari nggak masuk tanpa alasan yang jelas gitu. Nah, kalau tanpa alasan yang jelas itu teman-teman di Inggris itu kamu harus ke psikolog atau psikiater dulu. Gitu, ya. Bahkan di Inggris itu, teman-teman, ada yang namanya perinatologi psikiatri. Jadi ibu-ibu yang sudah ketahuan hamil itu harus langsung diperiksa oleh psikolog dan psikiater di sana. Kenapa? Dengan dengan harapan ketika mereka hamil akan melahirkan itu ibunya kondisinya harus sehat, baik secara fisik ataupun secara mental. Karena kalau ibu-ibu secara mental nggak sehat, nanti anaknya juga punya risiko gitu loh teman-teman. Ya, kebayang nggak kalau seorang ibu punya kecemasan tinggi, ya gitu, anxious banget, panik banget, nggak ditangani, kan bayi itu 4-5 bulan udah bisa nggak dengar suara detak jantung ibu, ya. Begitu ibunya terdengar takikardi, berdebar kencang, kan namanya orang nggak enak dengar itu. Makanya jadi namanya kesehatan mental itu bukan dimulai dari sekarang, tapi dimulai bahkan dari waktu kita melakukan, ya gitu, hubungan suami istri lah kasarnya gitu. Jadi bahkan kita melakukan hubungan suami istri itu ya teman-teman yang udah nikah itu harus dalam kondisi dua-duanya enak, karena ternyata ada memori-memori itu di sperma sama sel telurnya kalau kita lagi nggak nyaman. Ya, udah sampai sana sekarang gitu. Ya, jadi gitu. Yang pertama tadi banyaknya gangguan-gangguan fisik, ya. Yang kedua
bahwa ternyata masih banyak orang-orang kita yang mengaitkan masalah-masalah kesehatan mental itu dengan religi dan spiritualitas semata. Saya nggak bilang religi dan spiritual itu tidak berfungsi, bukan. Cuma kalau kita bicara kesehatan mental, itu faktornya tuh luas banget ya teman-teman. Ya, bio, psiko, sosial, kultural, spiritual. Ya, faktornya itu bio, psiko, sosial, kultural, spiritual. Ya, bionya biologis, jadi ini ilmiah banget nih saya kasih tahu gambarnya. Kedua psikologis, ya gitu, ya sosial, spiritual, dan yang lain-lain. Jadi nggak bisa dari satu aja. Kalau teman-teman ngomong misalnya demam typhoid gitu misalnya, itu kan jelas penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi. Ya teman-teman siapkan antibiotik, beberapa hari seminggu baik. Ya, DHF penyebabnya virus dengue gitu. Ya, dari nyamuk jelas gitu. Ya, tapi kalau bicara kesehatan mental ini faktornya banyak banget. Inner child, pola asuh, bahkan ini teman-teman ini kebanyakan kalau teman-teman yang bekerja di corporate, di kantor, di apotek, dimanapun, itu keluhan-keluhan yang paling sering tahu nggak apa teman-teman? Ya, Apa itu? bullying dari sesama, ya, bullying dari sesama apoteker, bullying dari atasan, ya. Mohon maaf, bahkan ada beberapa kasus ya teman-teman, itu pelecehan ini banyak banget di kantor. Nah, apalagi yang paling tren, ketika mereka itu kerja tapi nggak betah. Ternyata banyak juga orang-orang yang apoteker yang nggak betah jadi apoteker gitu. Akhirnya mereka memilih untuk bisnis yang lain, misalnya itu nggak apa-apa juga gitu. Ya, gitu. Bisa jadi misalnya Damas nih gitu, walaupun apoteker misalnya, tapi dia lebih nyaman jadi MC, bisa jadi begitu gitu teman-teman. Jadi tergantung ininya, nanti tergantung badannya gitu. Ya, jadi begitu banyak mitos dan misinformasi yang orang belum paham gitu. Apalagi yang sudah ini, yang dokter shopping ya teman-teman. Dokter shopping itu apa? Jadi dia keliling-keliling dokter untuk cari penyebab diagnosis. Ke dokter A dia minta diperiksa, ke dokter B minta di CT scan, ke dokter C minta diperiksa apa namanya lab ini, tapi nggak puas-puas tuh dia tuh biasanya tuh. Nah itu gitu ya. Dan memang apa namanya masih banyak juga gitu apa namanya tuh orang-orang zaman dulu gitu ya, yang memang merasa tadi balik lagi gitu, kalau kita bicara kesehatan mental itu selalu diarahkannya itu ke tokoh-tokoh agama biasanya. Biasanya, saya bilang nggak salah, cuma ada momen-momen yang tepat ke sana dan kita tetap harus tangani dulu secara apa namanya, secara biologis gitu ya teman-teman ya, begitu. Jadi teman-teman harus paham itu dulu. Boleh lanjut? Nah, ini saya ngambil contoh aja. Ini bukan gambar sebenarnya. Cuma poinnya apa? Ketika kita ini boleh lanjut dulu satu slide lagi, teman-teman. Oke, jadi gini. Poinnya, kalau teman-teman pengen tahu, sebenarnya di Amerika itu ada seorang psikiater sudah terkenal banget, ya, gitu. Salah satu yang paling terkenal di dunia mungkin, yaitu namanya Dr. Daniel Amen. Nah, Dr. Daniel Amen ini sudah meneliti lebih dari 10 tahun, lebih dari 2 juta scan orang, SPECT. Semua pasien-pasien dia yang punya masalah-masalah kesehatan mental, yang datang ke dia lakukan pemeriksaan SPECT harus spek. Ternyata 100% orang-orang yang punya masalah-masalah kesehatan mental, baik anxiety, depresi, PTSD, OCD, dan semuanya, itu punya kelainan dan ketidakseimbangan di kondisi otaknya. Ya, jadi primer orang-orang yang punya gangguan-gangguan kesehatan mental itu adalah gangguan di otak. Makanya nanti ke depan ada wacana dari teman-teman kolegium psikiatri di dunia, itu nanti kita akan merubah bukan mental health lagi, teman-teman. Tapi brain health. Ya, bukan mental health lagi tapi brain health. Ya, bukan karena kenapa? Kalau kita bicara mental health, ada kata-kata mental itu nanti ada stigma, ini masalah-masalah norma-norma sosial gitu. Tapi kalau brain health, itu jadi lebih ilmiah. Karena memang namanya gangguan-gangguan kesehatan mental. Ini ilmiah banget.
Sama kayak misalnya teman-teman kena pneumonia, paru-parunya rusak, paru-parunya bermasalah. Atau teman-teman kena faringitis ya seperti faringitis kan faringnya bengkak, laringnya bengkak. Gitu loh. Jadi kalau ini otaknya yang bengkak, ada inflamasi. Nah, dalam kondisi-kondisi panik kita lihat gitu kondisi otaknya. Ada bagian-bagian yang merah itu waktu kena panik hilang. Ya, jadi artinya apa? Di situ kan di otak tuh ada namanya prefrontal cortex ya teman-teman, bagian depan otak. Nah, itu jadi nggak berfungsi sempurna. Ya, gitu. Makanya orang yang punya kecemasan itu selalu ketakutan, ketakutan, ketakutan. Kenapa? Karena decision making dan apa namanya judgment-nya nggak bagus. Ya, orang-orang cemas tuh biasanya gitu. Dia minta validasi lagi, validasi lagi. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Ini diulang-ulang terus. Nah, kalau teman-teman yang punya panic disorder biasanya gejala khasnya apa coba? Ya, minta ke UGD terus, minta disuntik ranitidin. Ngerasa keluhan lambung terus, merasa mau mati, merasa mau pingsan, itu namanya panik tuh. Ya, gitu. Ternyata kenapa dia melakukan itu? Karena otaknya nggak berfungsi dengan baik. Dia nggak bisa melakukan judgment dan decision making. Gitu ya, teman-teman. Ini contoh aja gitu. Dan semuanya sama. Orang-orang yang normal dan orang yang punya gangguan mental, itu otaknya beda. Jadi ini tuh ilmiah banget teman-teman gitu loh, biar teman-teman tahu ya. Makanya teman-teman kan tahu lah obat-obat anti cemas, antidepresan, atau benzodiazepin itu kan isinya itu kan untuk menyeimbangkan hormon-hormon. Ya, itu kan isinya serotonin gitu ya teman-teman ya. Eh, Berperan nanti di GABA, di dopamin dan yang lain. Artinya apa? Jelas gitu ketika diberikan obat yang berhubungan dengan dopamin, serotonin, kenapa perilakunya berubah? Artinya kan ada gangguan di otak. Nah, saya tuh pengen teman-teman tuh apa ya merubah paradigma bahwa gangguan kesehatan mental selalu dengan lemah gitu. Bukan. Ini ada masalah di ilmiah gitu. Ya, lanjut. Ya, ini juga sama gitu. Ini saya ambil semua dari ininya Dr. Daniel Amen ya teman-teman. Jadi waktu dilakukan scan lagi di SPCT itu otak yang sehat ya dengan orang-orang yang baru kena infeksi. Teman-teman ingat nggak waktu COVID ada long COVID ya teman-teman sekalian. Kan banyak banget orang-orang dengan long COVID itu punya keluhan-keluhan emosi. Paling sering apa? Insomnia atau tidak tidur. Ya, jadi keluhan-keluhan orang yang kena infeksi itu kadang-kadang tidurnya nggak enak teman-teman. Kalau lagi demam enak nggak tidurnya? Nggak enak kan? Gelisah. Kenapa? Atau pernah nggak teman-teman ada yang demam terus anaknya atau ibunya, suaminya, istrinya tuh ngigau-ngigau? Pernah? Kenapa? Karena otaknya bengkak. Ya, ada inflamasi. Ya, contoh lagi itu yang dipakai dengan marijuana atau ganja ya teman-teman. Ya, nah itu juga otaknya rusak lama-lama. Alkohol tuh bolong-bolong ya. Ada trauma. Nah, traumatic brain injury misalnya pernah jatuh, pernah pernah apa ya, pernah dipukul atau pernah apa kita nggak tahu. Jadi ternyata otak itu walaupun sudah dilindungi oleh tengkorak yang sangat keras ya teman-teman. Tapi ternyata ketika ada trauma berat, infeksi yang berat, pemakaian alkohol yang berlebihan gitu, narkoba, ternyata otaknya berubah. Makanya perilaku orang-orang yang punya gangguan kesehatan mental itu perilakunya memang berubah. Bahkan dulu teman-teman awalnya kenapa sih kok sampai ini diilmiahkan? Awalnya sudah lama. Sebenarnya dulu tuh ada cerita ada seorang pekerja tambang namanya Phineas Gage ya teman-teman. Itu orangnya baik banget. Suatu hari kena kecelakaan yang kena sampai ke mata dan kepala otak depannya. Setelah kejadian itu setelah dia sembuh 2 minggu perilakunya berubah total. Jadi pemarah, jadi galak gitu ya. Bahkan terakhir dia meninggal karena kejang-kejang gitu. Artinya apa? Gitu. Artinya ketika ada kerusakan di otak, itu pasti perilakunya berubah. Dan perubahan itu bisa terlihat dalam dunia kerja sehari-hari teman-teman yang kerja gitu. Kelihatan kok gangguannya tuh ekstrim. Misalnya Mas Damas nih biasanya di kantor ngobrol terus tiba-tiba jadi diem terus nggak ngobrol. Nah, ada alarm tuh gitu. Atau misalnya Mas Damas biasanya diem di kantor orangnya pendiam introvert tiba-tiba banyak bicara. Nah, itu juga itu ada alarm-alarm.
tiba-tiba teman curhat tiap hari nggak beres-beres 2 minggu kok masalahnya itu lagi dikeluhkan gitu. Aku capek ini tapi nah itu tuh udah ada alarm ya teman-temannya gitu. Jangan mau ini kebanyakan tuh gini, Mas Damas gitu. Orang-orang itu tuh curhat diterima aja karena nggak enakan. Nah, nanti tuh hati-hati tuh yang nggak enakan juga lah ya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, karena tadi kita sudah bicara bahwa ini adalah masalah-masalah di organ, terutama di otak, ya kita mesti merawat dong, biar otak kita itu ya sehat gitu. Dengan cara apa? Ya kita berikanlah nutrisi-nutrisi, memori-memori yang baik untuk otak kita, jangan yang buruk. Dalam hal ini, ya ada beberapa contoh yang bagus buat otak Anda. Yang pertama, gratitude. Bersyukur. Nah, bersyukur itu bukan, wah, lu tuh mestinya bersyukur tuh. Lihat dong si itu, tangannya buntung. Itu bukan bersyukur namanya. Itu menghina orang, ya gitu. Bersyukur itu adalah ketika kita merasa cukup, teman-teman. Ya, gitu. Kedua, volunteer misalnya. Nah, misalnya Mas Damas hari ini volunteer untuk jadi MC, jadi host. Nah, itu juga good buat brainnya, buat otaknya, gitu loh. Ya, karena bahagia kan. Exercise. Ya, teman-teman yang suka nggak suka olahraga nih, hati-hati. Penting banget olahraga. Berjemur. Ya, moyan kalau kata orang Sunda. Ya, gitu. Gara-gara COVID, banyak banget orang Indonesia yang vitamin D3-nya kandungannya rendah banget. Makanya kalau teman-teman ngelihat banyak banget pembelian vitamin D3, K2, itu kenapa? Karena orang Indonesia banyak-banyak D3-nya itu di bawah. Kenapa gitu? Kita nggak pernah berjemur, nggak pernah ini gitu loh. Padahal ketika kita berjemur, itu memberikan informasi kepada otak kita bahwa itu tuh sedang pagi, sedang waktunya beraktivitas. Nanti malam bisa tidur gitu loh. Ya, meditasi, belajar hal-hal baru, ya gitu. Musik, sayur-sayur dan fish oil atau omega 3 ya teman-teman. Ya gitu. Karena apa? Omega 3 ini penelitiannya udah paling banyak. Salah satu suplemen yang paling banyak membantu teman-teman yang punya depresi terutama. Ya, ini membantu untuk menstabilkan inflamasi pada otak. Jadi pasien-pasien yang diberikan SSRI dengan omega 3 dan dibandingkan dengan pasien-pasien yang diberikan SSRI tanpa omega 3, ternyata tingkat kesembuhan dan perbaikannya jauh lebih baik yang diberikan omega 3. Itu penelitiannya udah banyak, teman-teman. Omega 3. Ya, gitu. Jadi bahkan ada beberapa pasien yang saya lihat depresinya ringan, cemasnya ringan, saya nggak kasih obat. Biasanya saya suruh mereka untuk memakai omega 3 dulu dengan lifestyle yang baik dan pola makan yang baik. Begitupun apa yang nggak baik buat otak-otak Anda. Ya tadi, ini ada 3 pilar kesehatan teman-teman yang utama. Yang pertama itu adalah makanan, lalu olahraga, dan tidur. Yang paling penting adalah tidur ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidurnya tidak baik, pasti kualitas hidupnya tidak baik. Kualitas hidupnya Ya. tidak baik. Tidur tuh ada 2, ada yang tidak tidur atau yang tidurnya kebanyakan. Insomnia atau hipersomnia, ya gitu. Poor quality food. Nah, ini buat teman-teman yang kerja juga nih, makannya proses food terus, seblak terus, gorengan terus ya, gitu beli-beli dari mart-mart terus. Nah, itu juga hati-hati ya, teman-teman. Ya, alkohol, nikotin, gula juga harus kita batasin. Ya, kenapa gula dapat memberikan inflamasi kepada tubuh kita? Ya, ini bahkan ada bagian-bagian dari teman-teman yang di subspesialis nutritional psychiatrist. Ya, gitu. Negatif thought. Ya, pikiran-pikiran negatif. Ya. Dan ini ada satu lagi nih yang mungkin mengejutkan. Ternyata jus buah penelitian tidak baik buat teman-teman. Ini kontroversi. Tapi yang jelas kenapa? Karena sesimpel kalau fruit, buah di jus, itu seratnya hilang. Jadi kalau mau makan buah itu lebih baik whole food ya teman-teman, whole fruit ya gitu, buahnya utuh ya. Oke, lanjut. Nah itu tadi sudah bilang, ini pengalaman saya permasalahan dalam pekerjaan, yaitu nggak jauh-jauh dari selain teman kerja yang toksik, atasan yang toksik, itu adalah orang tua, pasangan, dan anak. Ya.
Jadi buat teman-teman, walaupun bukan teman-teman yang merasa punya masalah ini, tapi coba lihat di satu keluarga, ada nggak sih yang punya paman, emang, uwa, bibi, siapapun yang punya masalah-masalah? Nggak mungkin ada satu keluarga whole package itu semuanya baik-baik. Teman-teman pasti punya gitu deh. Ada saudara yang cemas banget, depresi banget, ini dan segala macam. Ya, lanjut. Nah, ini juga teman-teman untuk preventif nih. Kemarin saya berbincang dengan teman-teman pengacara ya, teman-teman. Ternyata di pengadilan tinggi agama, ini banyak banget yang disebut dengan grey divorce, teman-teman. Grey divorce itu artinya apa? Perceraian yang terjadi pada usia pernikahan lebih dari 30 tahun. Ya, gitu. Bahkan ada ya gitu, cerita yang apa namanya tuh sampai berantem gara-gara gono gini ya teman-teman. Itu kata pengacara dari yang tadinya apa namanya tuh, yang tadinya masih sama-sama sehat sampai akhirnya tuh dua-duanya di kursi roda karena stroke tuh masih belum beres tuh masalah gono gini. Ya gitu, dan mereka tuh kebayang nggak udah 30 tahun nikah terus minta cerai, kan aneh. Artinya selama ini kemana aja, mendem atau gimana, saya nggak tahu deh gitu. Ya, karena menikah itu eh, eh, kita kan bertumbuh dengan yang berbeda ya teman-teman, nggak mungkin sama gitu. Ya, boleh lanjut. Halo. Suaraku jelas teman-teman? Jelas, dokter. Ah iya ini. Oke, boleh. Lanjut, boleh ini di slide-nya. Nah, terus gimana dong? Biar kita secara kesehatan mental itu terjaga dan tidak, ya bukan tidak terdiagnosis satu ya, ya mengurangi risiko lah ya gitu. Gimana caranya? Oke, lanjut. Nah, lanjut. Nah, yang pertama, teman-teman, ya, itu bagaimana kita dapat menjaga kecerdasan emosi kita. Ya, gitu. Apa itu kecerdasan emosi? Ya, kecerdasan emosi adalah cara kita untuk menanggulangi, mempersepsikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Teman-teman pasti pernah dengar IQ dong, ya gitu. Dan IQ ini memang nggak bisa berubah, pada dasarnya kayak gitu aja. Nah, EQ ini adalah yang menentukan kesuksesan Anda sebenarnya. Lebih dari 40% kesuksesan datang dari EQ. Teman-teman pernah nggak dapat? Ya, misalnya di kuliah nih, ini orangnya pinter banget, ya gitu, cerdas banget, tapi secara perilaku kok nol gitu, ya, marah-marah, muring-muring, nyebelin, senggol bacok, ada nggak yang kayak gitu? Pasti ada, karena itu IQ-nya bagus, tapi EQ-nya bermasalah. Nah, gimana kita tahu bahwa IQ kita baik atau enggak gitu? Yang pertama kita harus belajar untuk self-awareness dulu. Jadi memahami bagaimana kita itu apa namanya ya dapat mengerti di mana saja keterbatasan kita, di mana potensi kita, ya, apa yang membuat kita cemas, apa yang kita membuat marah, apa yang kita membuat happy. Jadi dia tuh kenal diri gitu loh, aware sama dirinya gitu loh. Kapan bilang iya, kapan enggak? Karena gini teman-teman, ada 3 tipe orang, ya, untuk menentukan kecerdasan emosi gampang. Nah, kalau yang rendah itu yang disebut yang pertama, yaitu orang yang jahat sebetulnya, atau egois tanda petik. Apa ciri-cirinya orang egois? Ketika dia banyak yes ke dalam dirinya, tapi no keluar gitu. Ya, ke dalam diri yes, keluar no. Egois kan? Gimana gue? Pokoknya yang penting gue dapat, gue menang. Nah, itu namanya egois, itu jahat tuh. Ya, itu di bawah banget tuh EQ-nya tuh. Yang kedua, itu ada yang disebut dengan orang baik. Ya, orang baik, tapi ada terusan ini, orang baik yang bodoh kadang-kadang. Maksudnya gimana? Itu orang-orang yang yes to outside, keluar, tapi no to ke dalam.
Ini yang kita sebut dengan orang-orang yang nggak enakan, sungkan. Aduh, gua nggak enak nolak, padahal gua udah capek. Aduh, gua nggak enak mutusin dia, gitu udah sayang. Nah, itu tuh yang kayak gitu namanya orang baik, tapi bodoh gitu, teman-teman. Maaf ya, kalau kasar. Mereka nggak aware dengan dirinya gitu. Ya, dan juga tidak dapat meregulasi emosinya dengan baik. Nah, yang paling tinggi tingkatannya adalah orang-orang yang saya sebut orang-orang sadar. Orang sadar itu apa? Orang yang yes to inside dan yes to outside. Artinya dia proper, secukupnya, gitu. Ya, kalau dia marah, dia bilang dia marah. Kalau dia kecewa, dia kecewa. Dia happy, dia happy. Nah, kebanyakan di kita itu kan kalau marah mendem atau keluarnya terlalu over, gitu. Karena nanti anger itu ada dua marah itu, ada marah yang keluar dan marah yang ke dalam. Kalau angernya keluar itu yang riweuh atau yang repot itu sekitar dia. Tapi kalau angernya ke dalam yang repot siapa? Ya dia sendiri gitu, teman-teman. Ya, gitu. Kalau angernya ke dalam itu biasanya nanti hipertensi itu ya. Wah, cancer, bahkan ada penelitiannya itu. Stroke. Ya, yang marahnya terlalu ke dalam. Nggak baik juga. Nah, ya, terus juga dapat memotivasi dirinya sendiri. Dalam konteks dia tahu sebenarnya yang dia mau apa sih gitu. Gua tuh siapa sih? Ya, gitu. Ya, apa sih membuat gue tuh produktif gitu. Ya. Keempat, empati. Jadi cara kita untuk memahami orang sekitar kita. Tahu kapan nggak ikut campur, tahu kapan maju, tahu kapan mundur. Dan social skill lah ya gitu. Bagaimana kita menghadapi orang-orang sekitar kita. Lanjut. Ya inilah teman-teman. Ada IQ, ada EQ, ada SQ. Nah, penelitian Daniel Goleman di bukunya Emotional Intelligence, itu IQ kita itu hanya punya peran paling 4%. Ya. Sementara EQ itu sampai 40%. Berita baik dari EQ ini adalah bisa dipelajari. Kalau IQ udah nggak bisa, itu udah permanen dari sononya gitu. Ya, nah ada bonus yang namanya SQ atau spiritual quotient. Nah itu nanti bonus, itu nggak saya bahas di sini karena bukan wilayah saya gitu. Ya, jadi teman-teman kalau pengen tahu biar sukses gimana, EQ-nya harus bagus. Ya, lanjut. Nah, ini contoh ya orang-orang yang EQ-nya rendah. Ini kalau teman-teman baca jangan langsung, oh kayaknya si ini, jangan langsung nuduh gitu ya. Teman-teman ini dulu lihat tuh gitu. Yang pertama, hobi nyalahin orang. Ini nih gara-gara si Damas nih gua jadi kayak gini. Nah, nyalahin orang terus tuh ya. Susah ngungkapin perasaan, sebel dipendem, marah dipendem, jadinya pecah sendiri, nangis sendiri. Sering interupsi nilai-nilai, jadi judging ya gitu. Rasional berlebihan, ketakutan kan, mau beli sabun aja pusing, beli merek ini atau ini lebih mahal, wah pusing tuh. Emotional dishonesty, pendengar yang buruk, sering insecure, pesimis terhadap hidup. Aduh, hidup gue tuh gini-gini aja di apoteker ya, ke depan kayaknya suram. Nah itu kan EQ-nya udah mulai di bawah. Kaku kayak kanebo kering, kaku ya, pokoknya kalau A B B gitulah ya. Dan puas bila menghina, oh ya, hina-hina orang di sosmed tuh, netizen ya gitu kira-kira ya. Lanjut. Nah, terus apa lagi nih caranya? Pertama adalah kita perbaiki kecerdasan emosi kita. Yang kedua adalah mencari peran-peran yang paling produktif buat kita dan memberikan manfaat. Apa sih ciri-ciri kamu sudah kerja di tempat yang tepat? Ya, ya. Nah, kan ada tipe gini. Ada nggak teman-teman yang ngerasa gini? Yang tiap hari Jumat malam gini, itu Thanks God is Friday. TGIF. Ya, ciri-cirinya Jumat malam. Yes, Minggu malam tepok jidat. Kenapa? Jumat malam dia ngerasa, oh ya sudah ini ya gitu, sudah waktunya liburan. Nah, Minggu malam dia tepok jidat karena besok Senin. Nah, itu dia. Ya, gitu. Nah, itu juga udah ada masalah tuh. Ya, gitu. Nah, apa nih ciri-ciri kalau kamu sudah sesuai dengan diri Anda kalau kerja? Yang pertama, ada easy-nya, ada mudahnya. Gimana maksudnya? Ya cari pekerjaan, profesi, ya kegiatan
yang kalau ngelakuin Anda tuh easy, Anda tuh mudah gitu. Contoh, teman-teman di acara apoteker nih misalnya, di acara Pharmaskill gitu. Tahu tuh siapa yang perlu jadi operator, siapa yang jadi MC, siapa yang bikin poster. Nah, itu namanya kita yang easy buatnya apa gitu. Ya, buat saya jadi dokter kandungan bisa, tapi nggak easy. Buat itu tuh nyebelin jadi dokter kandungan tuh gitu. Ngelihat orang ngelahirin apa ibu ada persalinan, saya malah nangis nggak kuat saya gitu lihat orang ibu persalinan. Ingat saya waktu saya koas itu. Jadi ibu-ibu bersalin, ketika bayinya keluar saya malah nangis. Kenapa? Saya jadi ingat ibu saya. Oh, berarti saya tuh jahat banget sama ibu saya. Saya bikin nangis ibu saya bikin berdarah ibu saya. Sampai gitu saya dulu begitu. Nggak baik saya gitu, jadi dokter kandungan. Ya, yang pertama easy ya. Lanjut. Kedua harus enjoy kalau ngelakuin. Enjoy itu gimana? Kalau ngelakuin kayaknya kok sampai lupa waktu ya. Dari subuh tiba-tiba udah maghrib. Saya tuh punya teman dokter, ya. Nah, terus sekarang dia sudah alih profesi jadi entrepreneur. Teman-teman yang di Bandung dia tuh sekarang udah punya toko roti 3 ya. Udah punya toko roti 3 di Bandung. Ya, namanya Sarai Bakes tuh. Nah, dia tuh bikin tempat roti. Itu udah punya 3 cabang di Bandung. Dia tuh dokter. Tapi selama jadi dokter dia bilang selalu pengen cepat pulang kalau lagi jaga klinik atau di rumah sakit. Kayak waktunya pengen cepat pulang gitu. Sementara kalau dia bikin adonan kue, itu dia bilang dari subuh tiba-tiba udah maghrib gitu. Saking enjoy-nya gitu. Jadi teman-teman harus paham bidang-bidang profesi apa atau apa ya, kegiatan apa yang teman-teman ngerasa easy, mudah, kedua enjoy. Lanjut. Nah, ketiga excellent. Ya kayak mereka bertiga ini. Kebayang kalau ditukar. Najwa Shihab jadi Menteri Keuangan, Bu Retno Marsudi jadi jadi penyiar kayak Najwa Shihab. Kalau ditukar kira-kira mereka akan excellent nggak? Mungkin tidak. Jadi excellent adalah kalian dapat menjadi versi terbaik dari diri Anda. Gitu. Ya, Raisa ya suruh nyanyi, jangan suruh dia main golf gitu. Reza Rahardian ya suruh acting, jangan suruh dia jadi apoteker. Ya dia nggak akan ini gitu loh. Ya, jadi harus sesuai. Artinya excellent itu apa? Jadi ketika kamu melakukan profesi itu, pekerjaan itu, kamu tuh nggak pernah di mediocre, pasti di papan atas. Orang tuh nyari Anda terus kalau di sana. Misalnya, Anda nih apoteker, tapi orang-orang nyari Anda karena, oh ya kamu tuh kalau bikin seblak enak. Nah, berarti jangan-jangan bakat Anda bukan di apoteker, mungkin dimasak. Kayak teman saya tadi yang dokter. Walaupun dia jadi dokter, IPK-nya 3,9, tapi ternyata buat dia jadi dokter nggak menyenangkan. Nggak excellent dia. Tapi begitu dia buka entrepreneur, buka toko roti, wah excellent banget. Gitu ya teman-teman. Lanjut. Keempat ya harus earn dong, mendapatkan cuan-cuan dong, gitu. Mendapatkan kepuasan secara psikologis dan material, gitu loh. Ya. Jadi penting banget ya teman-teman untuk tahu apa sih 4E-nya gitu. Easy, enjoy, excellent, sama earn. Ini akan saya ulang-ulang terus. Ini saya mah nggak bosen-bosen gitu. Karena ini rumus gitu. Karena gini, pekerjaan yang berat, kalau teman-teman suka, itu akan terasa ringan. Sebaliknya, pekerjaan yang ringan, kalau teman-teman nggak suka, pasti terasa berat. Itu juga yang membuat kalian nanti banyak stres di pekerjaan. Bisa jadi karena kalian tuh nggak bisa menikmati peran-peran tersebut. Hanya karena yang penting gue dapat uang gitu. Yang penting saya tuh bisa survive, tiap bulan dapat uang. Nah itu ya teman-teman gitu. Ada yang lebih dari itu gitu loh. Ya, lanjut. Nah, jadi mungkin untuk sementara ya itu dulu yang saya sampaikan ya. Buat teman-teman tadi yang memang ingin tahu kegiatan saya, tips-tips boleh di-follow Instagram dan TikTok saya. Tidak perlu di-love, tidak perlu di-subscribe, yang penting dilaksanakan. Karena percuma mau kita ada motivasi bagus, tapi kalau kita nggak ngelaksanain, ya percuma. Ya sama kayak apoteker, kuliah aja S1 nggak ada praktek, ya percuma. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga jelas apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang saya buat tadi.
Selanjutnya saya kembalikan kepada host lagi untuk sesi tanya jawab mungkin ya, Mas Tama silakan. Mangga. Baik, terima kasih Dokter Rama. Mungkin kita upload virtual bareng-bareng ya untuk Dokter Rama ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Rama penjelasannya. Mungkin teman-teman di sini sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan malam hari ini luar biasa banget teman-teman karena sesi tanya jawabnya nggak dibatesin. Dalam artian nggak dibatesin topiknya ya, bukan waktunya ya. Sampai subuh ya kalau bisa kita di sini hari ini gitu ya. Silakan. Iya, nah, jadi boleh banget teman-teman kalau mau tanya jawab, mungkin ada yang mau on mic dulu nggak sebelum saya geser ke yang di kolom chat ya. Kita coba dulu yang dari on mic atau mau on video. Ada yang mau raise hand barangkali teman-teman. Dan audiens kita juga ada yang dari dokter dok. Tadi saya beberapa lihat ada juga yang curhat lagi koas, lagi hujan di jalan sambil nungguin reda nonton webinar dulu. Tadi ada Nggak Kirah ya. apa-apa lah. Udah takdir dari fitrahnya dari sana. Oke, Ya teman-teman ada silakan yang mau nanya? teman-teman. Tapi Ada jangan yang tanya mau? jodoh ke saya nggak tahu jodoh kamu soalnya, ya gitu. Buat para jomblo-jomblo, gitu saya nggak tahu jodohnya, jadi jangan tanya jodoh ke saya, gitu. Silakan, Oke, yang mau tanya boleh. ya. Ada yang mau raise hand teman-teman? Ada? Kalau receh suka malu-malu sih ya, kadang-kadang orang tuh ya, gitu. Iya. Oke, kita coba menghargai dulu yang raise hand dok ya. Nanti sebelum kita ke Boleh kolom boleh, chat ya. Ini ada silakan. dari Rendra ya. Halo Rendra, selamat malam Rendra. Halo Mas Damas, Dok Rama. Maaf nih Dok, Oke, nggak bisa on cam. Lagi di jalan oke. tadi, gelap banget. Oh ya nggak apa-apa, justru biar serem di jalan nggak apa-apa juga serem kita gitu. Iya, Lanjut. Rendra, bentar. Izin dok. Rendra nggak lagi nyetir kan tapi? udah Ini yang bahaya nih. parkir dulu. Oke. Wow, Dari tadi wow nungguin. hebat. Demi ya, Demi Dok Rama demi, nih. Masya Allah, tabarakallah. Ya oke, lanjut. Oke, Jadi silakan Rendra. Ada yang mau ditanyakan Rendra? sebenarnya mungkin ini agak personal Dok, tapi ini general juga pasti banyak yang mengalami ya. Oke. Jadi lebih ke gimana cara kita sebenarnya mengelola trauma ya Dok ya. Mengelola trauma atau mengelola grieving misalkan nih. Oke. Ada kehilangan anggota keluarga gitu kan. Ya. Jadi belum ada 1 bulan malah nyanyi. Jadi memang saya kan pribadi habis kehilangan anggota keluarga ya Dok. Anak saya kan Ya. meninggal gitu ya. Kalau saya sih gimana caranya ya mengalihkannya adalah dengan kerja lah. Kerja bagai kuda. Itu nggak mengobati tapi seenggaknya bisa mengalihkan gitu ya. Nah mungkin kan tapi istri saya tuh udah nge-push terus tuh ke psikolog lah dan lain sebagainya gitu kan. Nah gimana sih ini mungkin nggak cuma kehilangan anak juga, mungkin Ya. kehilangan orang tua atau ada trauma masa kecil Ya. atau apapun lah trauma itu kan kadang muncul tuh ada triggernya, katakanlah ini jalan yang gua lewatin nih sama anak gua dan lain-lain kan Dok. Ya. Nah gimana cara mengelola itu supaya ya kita bisa tetap produktif gitu, mau nggak mau kan sialnya hidup harus tetap berjalan Dok. Nah gitu tuh Dok, kalau kata Bernadia tuh. Nah gimana ya Dok ya? Ya. Itu Dok. Oke. Thank you Rendra. Sorry, profesinya apa? Profesinya apoteker juga Dok. Apoteker juga ya. Oke. Thank you Rendra. Ya. Usia berapa kalau boleh tahu Rendra? 30 Dok. Oh 30. Oke. Siap. Sudah menikah. Iya, Oke. Sip. Thank you Oke. Rendra. Thank you Rendra atas kesediaannya untuk bertanya dan saya juga agak nget tadi aduh gitu ya karena itu Iya. bukan kasus yang mudah saya tahu semua pasti karena nggak semua ngalamin peristiwa itu gitu. Jadi saya juga Iya. inilah mau lanjut pertanyaan atau langsung dijawab sama? Izin dok mungkin langsung dijawab tapi kayaknya relate dengan pertanyaannya Brilian dok yang ada di kolom chat. Jadi mungkin topiknya sama ya. Jadi kita coba persingkat karena waktu dok ya. Di sini Brilian juga bicara tentang intinya bicara move on sih dok. Dengan caranya masing-masing kan. Tadi mungkin Mas Rendra dengan kerja. Nah kalau Brilian ini dengan menangis gitu. Nah tapi flow itu ternyata berjalan terus kan dok. Dari Rendra tapi ternyata kerja terus tapi nggak mengobati itu gitu. Brilian juga sama. Mungkin nangis sekali 2 kali. Oke, terobati masalahnya. Tapi apakah harus seperti itu terus siklusnya? Jadi ini Brilian ini tim Gamon ya. Gagal move on kayaknya ini gagal move on nih kalau Gamon nih kalau Brilian nih gitu. Oke. Jadi saya jawab karena gini,
kalau kita bicara konteksnya trauma, kehilangan, sebenarnya perlu ada satu webinar sendiri lagi gitu, ngerti nggak? Karena trauma ini sesuatu yang kompleks banget ya teman-teman. Berhubungan dengan memori, persepsi, pemaknaan dan segala macam. Tapi poinnya gini teman-teman. Banyak yang datang ke saya tuh bilangnya gini, dok, saya pengen trauma saya hilang, gitu. Ya, oke. Apakah bisa kan gitu ya? Nah, saya jawab tidak bisa. Jadi ingatan mengenai memori peristiwanya tidak bisa dihilangkan. Tapi yang bisa dirubah adalah cara kita memaknai peristiwa tersebut. Nah, sebenarnya konteks yang tadi oleh Mas Rendra dikatakan dengan brilian ini dua hal yang agak beda sebenarnya gitu. Nah, kenapa? Karena trauma pun ya, teman-teman, itu punya derajat-derajatnya sendiri gitu. Ada yang ringan sampai yang berat gitu. Nggak bisa semuanya kita ini. Nah, pertama buat teman-teman ini pesan buat teman-teman satu dulu. Kalau ada yang punya masalah-masalah trauma, apalagi tadi yang ini banget ya buat Mas Rendra ya, masalah kehilangan anak itu kan, aduh itu ini banget deh. Jangan pernah nyuruh dia sabar. Jangan pernah. Ya, kalau Anda nggak ngalamin apalagi ngomong sabar itu jangan pernah. Saya itu belajar dari pasien juga waktu itu, Mas. Ya, apa? Jadi dia baru kehilangan suaminya, mendadak, tiba-tiba teman-teman tetangganya datang, Ece, sing sabar, terima. Kata yang sabar nerima, marah dia. Sabar, sabar nerima, kamu seenak, kamu nggak ngerasain kehilangan suami tiba-tiba. Nah, hati-hati yang ngomong sabar, teman-teman. Karena nggak semua tuh bisa nerima, kenapa? Nggak ngalamin. Nah, berkaitan dengan yang Rendra tanyakan tadi, gimana cara ngelola? Ya balik lagi gitu. Yang namanya grief ya, Rendra, Mas Damas, teman-teman, itu dalam kan gini, di buku psikiatri itu textbooknya tuh ada lebih dari 300 diagnosis ya. Banyak banget kan gitu. Ya. Nah, grief ini salah satunya nih berkabung nih gitu. Nah, berkabung ini sebenarnya kalau dalam teori itu bisa dikatakan normal tanda petik itu 3 sampai 6 bulan. Mas. Jadi 3 sampai 6 bulan dia. Kecuali ada gejala-gejala yang ganggu banget. Misalnya dia sampai nggak tidur, dia sampai nggak bisa kerja, jadi nggak fokus, nggak konsen. Nah itu mungkin sudah membutuhkan pertolongan profesional. Nah, tadi kan Mas Randa dari pernyataan masih bisa kerja dan segala macam, cuma belum bisa melepas itu kan, gitu. Ya itu tadi, otomatis memang yang namanya memori itu nggak akan mungkin bisa lupa. Nggak mungkin lah orang-orang lupa kehilangan anak, bener nggak teman-teman? Ya, dan itu masalah yang berat. That's why langkah pertama itu adalah apa? Proses untuk menerima bahwa itu memang menjadi perjalanan hidup Anda gitu. Dan itu yang paling sulit itu nerima gitu. Kenapa? Karena hidup itu sesimpel dan semudah perkataan apa? Hidup itu cuma satu kok sebenarnya. Realitas. Ya. Nah, realitas itu datang dari siapa sih? Dari semesta kan? Coba, mau Anda tolak, mau Anda nangis, realitanya tetap terjadi nggak? Tetap. Gitu. Ini untuk kasus Mas Rendra ya gitu. Jadi jangan berharap. Jadi gini juga nggak usah ngerasa harus cepet ngilang gitu rasa sedihnya gitu loh, Mas Rendra. Karena poinnya gini, perasaan sedih, kehilangan itu valid banget gitu kan ya. Itu valid, diakui saja. Nggak usah sampai, oh enggak, aku nggak boleh sedih, aku nggak boleh kecewa, aku nggak boleh harus kuat. Nggak juga, nggak apa-apa kok gitu. Makanya ada film It's Okay Not to Be Okay. Artinya apa? Ya valid tuh nggak. Kalau Anda sedih valid itu valid, nggak apa-apa kok gitu. Diakui saja gitu loh. Cuma nanti setelah diakui, kita maknai, kita lampaui gitu loh teman-teman. Karena walau bagaimanapun, selama teman-teman masih diberikan nafas, berarti masih punya tugas.
Gitu loh. Ya, jadi memang untuk Mas Rendra ini saya ucapkan yang terbaik. Ya, gimana cara ngelola emosi? Ya terima, tidak perlu ditolak, tidak perlu denial, ya gitu. Ya. Dan memang sudah berfungsi seperti biasa aja gitu. Karena itu realitasnya begitu gitu. Ya, Anda masih punya nafas, berarti masih punya tugas untuk memberikan kontribusi kepada sekitar kita. Ya, gitu. Dan memang nggak akan lupa dan nggak perlu lupa juga gitu. Diterima saja gitu loh. Ya, gitu. Nah, untuk konteks lebih jauhnya ya perlu ada acara lagi sih gitu kira-kira gitu. Ya kalau Mas Renang ngerasa udah overwhelmed banget, capek banget kayak nggak bisa, ya mungkin perlu ke profesional gitu sebenarnya gitu aja. Tapi selama activity daily living-nya masih jalan sebenarnya saya masih nggak terlalu gimana lah gitu. Nah, kalau Brilian ini beda ceritanya nih. Saya lihat di chat soalnya nih gitu. Ya gitu, ya gitu. Soalnya sakitnya tuh di sini kan kalau Brilian gitu. Ini kayaknya masalah ini deh gitu masalah bobogohan ya masalah kabogoh kayaknya masalah pasangan nih gitu ya gitu mungkin pasangnya toksik kali saya nggak tahu Brilinnya atau mungkin dia apa namanya di PHP kali atau di ghosting apapun gitu loh ya nah ditinggal nikah kan bener kan gitu ya Sakitnya di mana nah itu, Dok? sakitnya tuh di sini di sini di sini di sini pokoknya semuanya suka gitu loh gitu ya teman-teman gitu ya nah jadi gini sekarang gini, saya tanya ke Brilian ya, gitu. Misalnya gini, kan kamu ditinggal nikah nih sama si A. Misalnya. Pertanyaan saya gini, kalau Anda tahu cerita hidup Anda, ternyata 1 tahun lagi Anda akan ketemu dengan orang yang lebih baik dari yang tinggal nikah, kira-kira bakal sedih nggak? Nah, Damas nih ditinggal nikah sama Luna Maya misalnya gitu, ya sama Raisa misalnya gitu. Ya sedih itu tapi ternyata kalau di cheat gitu cheat code hidup dia tahu bahwa ternyata nanti dia bakal ketemu sama yang lebih cantik lebih lebih baik kira-kira ada mas bakal sedih nggak nggak kan Say no, Dok. nah malah seneng kan gitu artinya apa kita nggak tahu apa yang terjadi di depan gitu pokoknya gini gini kuncinya deh Brian yang ter yang terjadi adalah yang terbaik udah gitu aja yang terjadi adalah yang terbaik. Alhamdulillah ditinggal nikah. Syukur ditinggal nikah. Kenapa? Bisa jadi kalau nikah lebih repot lagi. Bener nggak? Nah, bisa jadi nggak? Ternyata kalau nikah, ternyata ya gitu. Malah itu. Ya, malah lebih lebih ngaco lagi pas nikah. Bisa jadi kan? Jadi toksik pasti kan bisa nggak? Nah, kedua memang karena ini nggak jadi nikah, ya bersyukur aja Brilian sebenarnya. Ya supaya kamu nggak melekat banget. Nah, sekarang saya tanya sama sama ini deh, sama Namas gitu kan. Kalau kamu lagi nyapu ya, mendingan nyapunya pas lantai lagi kering atau lagi basah? Lagi kering, Dok. Nah, kenapa kalau basah? Nempel lengket, Dok. Nempel kan lengket. Nah, Kotoran. itu namanya tuh, ngerti nggak? Oh, oke. Makin lengket makin susah. Jadi udah gitu loh, ya. Jadi bersyukur aja buat Briliani gitu, ya. Karena kemungkinan besar akan dapat yang baik. Nah, gini ini selanjutnya. Kalau tadi Brilian bilang, kenapa kok saya dapat yang gitu-gitu terus? Gitu loh ya. Pacar saya kok toksik lagi, toksik lagi, toksik lagi. Gitu. Nah, berarti ujiannya belum beres tuh. Perlu ada yang dimaknai dari peristiwanya, teman-teman. Tuh. Sama kalau kita kayak ujian, kalau belum selesai, belum beres, belum lulus ujian kan diulang lagi ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang ngerasa punya peristiwa yang kayak berulang terus nggak beres-beres, berarti teman-teman belum beres tuh memaknai ujiannya gitu. Begitu ya, Damas. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Ada lagi? Oke, sorry, Dok, ada kesalahan teknis. Ya, oke, Oh, semoga bisa apa-apa. kejawab ya, Brilian ya. Udah relate banget. Nah, izin, Dok, mungkin kita jawabin di kolom chat, Dok ya. Sebelum yang paling bawah tadi no name nih ada tanpa nama Mau kenapa nih? tanya, Dok. Hmm. Ini
siapa nih namanya nih ya? No Anggap name ya saja Voldemort namanya gitu. ya tadi ada nanya sebentar saya scroll dok. Nah jadi Nonem ini nanya Hmm. dok terkait dengan Ya, batasan apa ya. kalau kita sudah diindikasi terkena gangguan mental health. Ini udah sedikit sebenarnya disinggung sama dokter yang mungkin bisa ditambahkan sama ya bukan kepikiran atau gimana dok? Oh, oke. Suara saya jelas nggak? Saya juga sambil ngelihat chatnya Nonem. Oh, jadi dia bilang Oke. berarti banyak kena fisik bukan dari pikiran. Oke, soalnya saya kenal Nah, dengan seseorang yang dia kenal mental tapi banyak bohong. Jadi gini, ya ya. kalau kita bicara masalah-masalah kesehatan mental, ada dua tipe orang. Ada yang dia sadar punya masalah, ada yang tidak merasa punya masalah gitu. Contoh gitu. Ya, bukan nggak dipikiran. Coba gini, pikiran-pikiran kita kalau terlalu capek itu ngaruh ke fisik kita gitu loh, no name. Coba sekarang gini, nggak usah nih lah damas teman-teman. Kalau lagi mau ujian gitu ya, pengujinya galak ya, ujian susah. Kira-kira kalau belajar ototnya kontraksi atau relaksasi? Kontraksi dong, betul? Nah, apa yang terjadi? Pegal-pegal nggak? Sakit-sakit nggak? Jadi ngaruh ke fisik gitu, ngerti nggak? Jadi pikiran sama fisik itu jadi satu. Teman-teman jangan salah. Gitu banyak yang nggak tahu kalau pikiran itu dapat pengaruh fisik itu poinnya ya. Nah, kedua masalah dia punya teman yang punya gangguan tapi kok ngebohong terus, ya itu yang disebut dengan insight of illness atau tilikannya buruk. Karena nggak semua orang yang punya masalah kesehatan mental itu merasa punya masalah. Makanya saya sering bilang orang yang punya masalah kesehatan mental ya gitu, walaupun misalnya di rumah Damas nih ada 5 orang, ada satu yang punya masalah kesehatan mental. Walaupun satu yang punya masalah, tapi riweuhnya, capeknya bisa sampai tetangga-tetangga, tahu nggak? Jadi gitu masalah kesehatan mental. Kenapa dia ngeganggu? Jadi ciri-ciri ini kalau teman-teman di pekerjaan ya, di kantor ya, pengen tahu nggak orang itu punya masalah kesehatan mental atau enggak? Simple. Kalau dia datang di tempat itu jadi ganggu atau bantu gitu aja. Jadi kalau dia datang terus jadi ganggu berarti dia masih punya masalah dengan dirinya gitu aja. Tapi kalau jadi bantu berarti dia udah senang dengan dirinya gitu aja, simple. Ya karena banyak bohong, ya kita nggak bisa maksa. Bisa jadi mungkin maksudnya no name ini adalah masalah-masalah personality disorder, teman. Yang sering dibahas apa? NPD, BPD, antisosial, narsistik, merasa si paling hebat, merasa si paling perlu diperhatikan, merasa yang paling disalah-salahkan. Nah itu tuh. Ya mostly mereka tidak menyadari. Yang repot sekitar dia. Ditaruh jadi kantor Damas satu orang yang NPD gitu misalnya gitu. Udah deh kamu pasti juga ikut-ikut capek gitu ngerti nggak? Karena ganggu. Jadi gitu ciri-cirinya. Kalau kalau pengen tahu orang ini ada masalah dengan kesehatan mental atau tidak gampang saya bilang. Pas datang ke kantor jadi bantu atau jadi ganggu. Pernah nggak Damas kerasa kayak gitu? Waktu kerja ini orang ganggu banget ya gitu. Walaupun nggak ngomong, pernah nggak? Pernah kan? Nah itu berarti dia belum beres sama dirinya gitu, gitu nggak? Ya gitu. Jadi ciri-cirinya gitu, Nonen. Yang penting tuh sudah ada gangguan dalam activity daily living. Dalam produktivitas sehari udah keganggu tuh biasanya itu. Ya, mungkin gitu ya singkatnya, Damas. Oke, siap. Terima kasih dok. Semoga udah Ya, kejawab ya Nonim ya. ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya, barangkali ada yang mau on mic nggak atau on cam? Oke, Suka pada say cat kalau yang gini malu-malu kucing iya, biasanya itu. jadi Ya pada iyalah lewat kolom namanya. chat ya dok ya. Iyalah, nggak apa-apa juga sih. Oke, kita satu-satu dok ya. Ini yang dari Aulia dulu dok. Oh Masih ya. ngelanjut yang tadi dok sedikit yaitu Hmm. Aulia bicara tentang sama ini dok. Aduh, sering disakiti sama makhluk Tuhan yang paling apa ini ya bermuka dua dok katanya. Nah Ah, awalnya sih normal, tapi kan jadi kendala ketika harus satu tempat ya dok ya. Nah ini saran dari dokter Rama gimana dok untuk Aulia? ya poinnya gini Aulia, itu mah pilihan. Mau lanjut ada konsekuensi, mau kabur ada konsekuensi gitu aja, simple.
Itu pilihan. Nah, pertama itu. Kedua, bisa nggak Aulia merubah persepsi terhadap lingkungan, bukan merubah orangnya kan gini. Nah, Mas, banyak orang itu pengennya lingkungan berubah menuruti dia, ngerti nggak? Padahal nggak bisa gitu. Kita tuh bukan bisa merubah lingkungan, tapi kita bisa merubah cara pandang kita terhadap lingkungan. Ya, misalnya gitu. Ini contoh sederhana lah, misalnya gitu. Misalnya saya tuh sebel banget sama Damas di tempat kerja gitu. Ya, gitu. Sesimpel gini kalau saya anggap aja ini mah orang ODGJ yang berat gitu. Jadi ngapain saya marah-marah gitu? Anggap aja ini orang lagi dalam kondisi masalah mental ya udah gitu. Jadi kita lebih memaklumi gitu teman-teman. Ya, nah kalau emang terus-terusan ya itu pilihan Anda sih gitu. Ya, gitu. Karena nggak semua juga ya itu ada tanda-tanda gitu. Yang namanya tempat kerja gitu kan gitu. Kita nggak bisa menghindari orang toksik. Kita nggak bisa menghindari orang toksik. Ya, tapi kita bisa lebih jaga jarak kali bahasanya ya gitu. Dan memaknai bahwa oh ya udah ini orang tuh punya masalah, udah gitu. Jangan maksa dia tuh berubah, jangan gitu. Ya kitanya aja ngelihat oh ya udahlah, maklumin aja gitu ya udah daripada gini gitu. Ya, gitu. Kira-kira gitu ya Aulia ya. Oke, thank you Dokter Rama. Itu ya Ah, mungkin Aulia ya. Kita scroll lagi dok pertanyaan dari Ihda dok. Jadi Ihda hmm. ini nanya, dok izin bertanya kalau, oh ini mati rasa dok ya kayaknya dok. Waduh, Nggak duh, ada duh, duh, duh. perasaan, nggak senyum, nggak sedih, nggak ada empatinya itu kenapa ya dok ya? Tapi hanya di tempat kerja aja. Nah ini mungkin Ya ada case dari simple. Ihda ya. Mungkin nggak betah di kerja. Oke. Simple aja. Gini. Balik lagi gitu ya. Gini, kalau orang tuh apa ya? Kalau orang sudah sesuai dengan gini, ada ada orang ada orang Bandung yang bilang terkenal namanya Mang Albert Einstein, ya. Dia bilang if you judge a fish by climbing a tree, you make the whole fish stupid, dia bilang. Jadi kalau Anda menilai seekor ikan itu suruh manjat pohon, ya semuanya ikan jadi bodoh gitu, ngerti nggak? Ya, gitu. Ya, bisa jadi apa orang ini nggak betah di kerja atau kedua lagi ada masalah di rumah yang berat banget gitu sampai mengganggu dalam produktivitas sehari-hari dia gitu. Ya tentu saja untuk mendapatkan jawaban perlu dilakukan asesmen dan pertanyaan-pertanyaan yang memang harus disampaikan gitu ya Idah ya gitu ya. Memang tidak bisa sesimpel itu gitu ya teman-teman. Nah mungkin gitu ya Damas. Oke, siap dok. Nah ini Hmm. kayaknya sejauh ini akan jadi pertanyaan terakhir dok. Hmm. Dari Ditya Ayu, panjang ya ini ya. Tapi intinya Waduh. dok, kalau yang saya baca dari Ditya Ayu ini adalah, jadi lagi beliau ini baru fresh graduate dok. Nah kemudian singkat cerita Iya. belum dapat kerjaan dok. Nah Hmm. akhirnya kan jadi pikiran sampai ke bawah Hmm. mimpi. Nah itu Hmm. kira-kira udah masuk ke mental health belum sih dok kalau Nah kayak ya gitu? jadi poinnya gini ya. Aduh ini tuh gampang-gampang susah jawabnya. Jadi gini. Ya betul, namanya rezeki memang nggak ada yang tahu gitu ya, gitu. Ya apalagi ini di sini saya lihat kan jawabannya ditanya-tanya sama orang tua terus kan gitu. Itu sama kayak ditanya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah gitu kan kira-kira ya, gitu ya. Ya udah, jadi sebenarnya gini, apa namanya tuh, siapa tadi, Ditya ya gitu, ya gitu. Ya poinnya gini. Damas dan Ditya gitu ya. Pernah makan itu enggak ayam yang itunya ikonnya orang kakek-kakek yang berjenggot tahu kan? Ah, tahu nggak umur berapa dia ketemu dengan resepnya? Tahu nggak umur berapa dia ketemu? Umur 65 tahun dia baru ketemu sama resep itu. Ya, pernah dengar nama Thomas Alva Edison nggak? Tahu siapa Thomas Alva Edison? Tahu nggak berapa kali dia mencoba sampai listriknya nyala, sampai lampunya nyala? Lebih dari 9.000 kali. Poinnya apa? Coba terus aja gitu ya.
Nah, cuma yang perlu dievaluasi kalau kata Albert Einstein gitu, ya. Dia bilang gini, insanity is doing the same thing over and over again, expecting for different result. Jadi disebut dengan kegilaan, ya, itu adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tapi berharap hasilnya yang berbeda. Nah, bisa jadi Ditya bisa evaluasi mungkin waktu interview jawaban saya udah tepat belum? CV saya bagus nggak? Nah, itu tanya kepada teman-teman rekan-rekan sudah keterima. Mungkin perlu evaluasi, kan saya nggak tahu gitu. Ya, kalau orang-orang rumah, ya pasti mikirnya gitulah. Coba kalau Ditya jadi orang tua punya anak diam aja mageran, kira-kira gimana? Bakal nanya nggak? Ya bakal juga kan, gitu kan? Nah, tapi bisa jadi gini, Ditya. Ini kan ada kode-kode, ada pesan dari semesta. Kenapa kau belum keterima kerja? Ya, ini juga bisa jadi momen Ditya untuk lebih meniti ke dalam diri. Sebenarnya kamu tuh sukanya apa, maunya apa gitu. Coba deh coba meniti introspeksi ke dalam diri. Jangan-jangan memang punya peran-peran lain yang ngerasa sebenarnya saya tuh nggak pengen jadi kerja-kerja gini juga, pengen tuh saya ngelakuin ini. Nah, itu bisa jadi kenapa nggak difokuskan ke sana juga. Misal Ditya senang bahasa, cobalah kursus bahasa. Sedang masak, cobalah kursus masak atau gimana gitu. Jadi harus kreatif tetap otaknya gitu. Bukan terus malah jadi membenarkan ya habis gimana belum dipanggil gitu. Nah, kalau gitu doang berarti Anda nih kurang ini ya. Jadi effort mah dimaksimalkan aja. Karena ingat ya teman-teman, kalau kita punya target, ingat target itu bukan buat dicapai ya, tapi untuk mulai. Poinnya itu. Target itu bukan untuk dicapai saya ulangi, tapi untuk memulai. Ya, sama seperti kalian mau tanding, mau ujian, itu jangan mikirin lulus atau enggak, tapi fokus ke belajarnya, poinnya gitulah. Ya, gitu teman-teman. Jadi gitu Ditya, saya doakan yang terbaik. Semoga cepat keterima di tempat yang sesuai dengan hati Anda. Ada apa-apa, mungkin perlu evaluasi yang lain gitu. Buat orang tua, orang rumah yang masih nanya, ya kita ini aja lah ya, kita tinggal bilang yang bisa kita usahakan kita lakukan, yang dalam kontrol kita usahakan kita lakukan. Tapi kalau kita, aduh, ada kucing saya di sini, maaf ya. Nah, tapi kalau kita nggak bisa kontrol, ya udah doakan saja gitu. Ya, ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita kok, Ditya. Saya pernah dapat gini, Mas, jadi ingat. Jadi waktu itu saya tuh ada apa namanya tuh, ada seorang dokter yang ujian UMKPPD namanya ya, teman-teman gitu. Itu sampai 8 kali ujian nggak lulus-lulus tuh, ya dokter. Ya kenapa ya memang rezekinya aja pas ke-9 dia baru lulus gitu. Ada yang gitu. Pak nggak bego anaknya IPK-nya bagus. Jadi poinnya apa? Gini, gagal boleh, kalah boleh, salah boleh, nyerah jangan. Gitu ya, pokoknya itu dari saya ya. Gagal boleh, kalah boleh, salah boleh, nyerah jangan. Oke? Selamat selamat menjalani peristiwa-peristiwa yang menyenangkan ini ya buat Ditya ya gitu. Begitu, Mas ya? Oke dok, terima kasih banyak dokter Rama. Ngejawab banget ya Ditya. Jadi kalah boleh ya dek, tapi jangan sampai nyerah. Jangan ya. Dan memang harus bersyukur ya dok ya, apapun itu ya. Ya. Oke. Ini terakhir dok dari Bukan Faris dan Meisha karena udah jam 21 ya teman-teman. Kalau dari Bukan Faris terus siapa? Ya mungkin namanya Bukan Faris nih. Mungkin namanya Dok, Siraf dibalik. Itulah mungkin dok. Nah ini mau tanya terkait dengan herbal ashwagandha. Nah, ini apakah bisa jadi gini. Stres atau gimana dok? Aku jawab langsung gini, Faris. Jadi gini, ada obat-obatan yang disebut primer utama gitu ya kira. Ada yang disebut suplemen mungkin gitu ya. Nah, si ashwagandha itu suplemen sebenarnya gitu aja, nggak apa-apa dipakai aja kalau emang ini dicoba. Ya nggak apa, ada banyak penelitian yang bilang ashwagandha oke juga kok buat ini gitu. Poinnya sama kok untuk kurangi inflamasi. Jadi bahkan kadang-kadang ini ashwagandha saya cerita nih. Jadi kemarin saya punya pasien orang Indonesia yang sekarang sekolah di Rumania. Ya gitu. Itu di rumah dia karena kan dia tuh punya serangan panik. Memang diberikan alprazolam tapi dia pakai kalau nggak panik aja. Nah, udah saya latih konseling, pola nafas, meditasi segala macam udah oke. Cuma karena di Rumania dia harus jaga-jaga. Nah, sama dokter Rumania SPKJ-nya psikiater dikasih ashwagandha tuh. Jadi untuk suplemen aja sama kayak seperti omega 3 tadi yang saya bilang.
siapa Damas ya gitu, kayak omega 3, ginkgo biloba, magnesium, ashwagandha silakan. Itu suplemen-suplemen yang bagus buat otak kamu kok. Bahkan orang-orang yang punya masalah tidur baca yang pakai magnesium itu bagus. Tapi cek dulu di lab ya. Itunya gitu loh kira-kira. Mungkin gitu Oke, ya. siap. Thank you dokter. Jadi aman ya dok Ya, ya untuk ashwagandha itu sebagai aman suplemen gitu. ya. Ya tapi kalau udah pakai ashwagandha masih ngerasa nggak nyaman, Iya, berobat gitu aja sih poinnya gitu. betul. Harus ke profesional dok ya. Iya, betul. Oke, terakhir dok dari Meisha masih Nisha sama juga ya. bicara trauma. Jadi banyak banget sekarang partisipan kita bicaranya trauma dok ya. Ini jadi Iya nih. perhatian sih memang. Nah Pada ini, zolim ya orang-orang ya, sampai trauma semua pada zolim nih emang nih ya. ini ditrauminnya sama temen dok, sampai dia Hmm. sakit dok. Jadi alhasil karena trauma itu sampai sakit. Nah kira-kira gimana dok untuk Udah datang mengatasinya? aja ke profesional, udah ada gejala ini mas, sana ke psikolog aja udah. Ah, Jangan macam-macam. Pokoknya gini, misalnya kalau udah sampai ganggu banget, sampai kamu nggak kerja nggak enak, udah ya konsul aja. betul. Ya, balik lagi karena Nah, trauma tuh nggak bisa hilang gitu. Jadi poinnya gini nanti sebenarnya, kan masalah kita itu apa sih sebenarnya, mas? Ya, tidak bisa menerima realitas dan berekspektasi terlalu tinggi. Jadi sebenarnya buat saya dalam kondisi sekarang kita tuh sebagai manusia sebenarnya harus sudah nggak punya ekspektasi. Kenapa? Karena wilayah manusia itu hanya ikhtiar berusaha. Gitu aja lah. Jadi makanya live for today kan dibilangnya kan, yang hari ini, saat ini, sekarang. Kenapa? Karena saat ini yang paling ada di sini nggak, ya udah gitu. Ini Meisha nih misalnya nanya panik takut, pas lagi Zoom gini dia lagi panik nggak? Mungkin enggak kan? Artinya apa? Ya saat ini yang paling enak, paling nyaman sekarang. Ya, belajar untuk bisa menikmati apa yang ada sekarang, saat ini, gitu aja. Ya, ada buku bagus tuh dari Eckhart Tolle tuh, judulnya The Power of Now, bagus banget tuh. Kalau mau baca ya, gitu teman-teman. Oke, gitu, Mas ya. oke, siap. Ya, Ya, Misha boleh banget datang ke profesional atau boleh ke Parmaker Arca Mandik dok ya. Nanti ketemu ya dan ngobrol silakan lebih lanjut. aja itu mah, terserah itu mah ya. Oke, itu dulu mungkin dok pada Ya, malam hari ini. Bapak Ibu dan ya, teman-teman semuanya juga terima kasih. ya. Saya Cukup berterima kasih. konsisten ya ini partisipannya juga dok. Nggak berkurang Hmm, banyak. Jadi ngikutin banget hmm. sampai akhir banget dari teman-teman. Dan Ya, mungkin kalau dari kami selaku penyelenggara tadi ada kuncian dari Dokter Rama ya, yang bisa jadi pegangan kita ketika bicara tentang mental health atau ketika teman-teman ngadepin berbagai masalah, dan kayak ini juga jadi sebuah tips untuk kita nyari passion. Ingat 4E ya dok ya. Cari yang hmm. gimana kalian mudah atau easy ngelakuinnya, kalian enjoy, dan jadilah yang terbaik di versi teman-teman. Dan yang terakhir ya kita realistis, ya kan dok ya. Hmm. Jadi Iya gimana dong. caranya apa yang jadi passion kita kalau bisa dihargai, baik itu dari segi materi ataupun penghargaan-penghargaan yang lain. Mungkin Ya, terakhir silakan dok ada masukan untuk teman-teman semua partisipan yang masih join pada malam hari ini dari Dr. Rama Giovanni, sambil menutup barangkali silakan dok. ya. Teman-teman kan sering ngomong gini, kalau ada teman-teman yang galau, lu jadi diri lu dong, bener nggak? Jadi lu sendiri, tapi lu sendiri udah tahu belum lu siapa? Nah, jadi kenali diri kamu sebelum kamu menjadi diri kamu itu. Poinnya gitu. Jadi kenali diri kamu sebelum kamu menjadi diri kamu. Ya, karena banyak orang di sini tuh hidup hanya karena instalan-instalan orang tuanya, instalan-instalan sekitarnya. Dia nggak jadi dirinya sendiri, nggak kenal dirinya siapa gitu loh. Ya, kalau kedua kenal diri pasti akan lebih produktif, akan lebih hebat gitu. Jadi jangan takut untuk konsultasi dengan profesional. Karena stigmanya selalu ada. Malu kalau berobat ke psikiater psikolog itu. Ya, gak usah malu. Malu mah kalau korupsi ketahuan malu tuh. Maling malu. Nah, ini kok konsultasi kesehatan kok malu Betul. kayak gitu. Ya, gitu ya teman-teman sekalian ya, gitu. Oke, Dokter Rama, terima kasih banyak atas Ya, kehadirannya malam hari ini. Kami dari ya, mewakili Parmaskill, Parmacare juga terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon maaf dok ya. kalau banyak kurang, banyak kesalahan. Saya Semoga juga minta malam hari maaf. ini, semoga malam hari ini kita bisa ngasih manfaat ya dok ya, baik itu untuk Ya, partisipan, diri kami, dan juga mungkin dokter juga semoga ilmunya jadi lebih bermanfaat dok ke amin. depannya. Oke, Betul. itu saja mungkin
Dr. Ya, Rama Giovanni, terima kasih saya banyak. terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan, Dok. Sampai Dan jumpa juga. Sampai ketemu di acara selanjutnya ya, kira-kira ya. siap, Dok. Di momen Ya. yang lebih baik, Dok ya. Silakan mau bahas tema apa nanti teman-teman diklik itu di chat aja ya. Mau Boleh. tema-tema apa nanti kita bahas. Sip. Tadi Ya. kan kalau bicara tentang apa, Dok? Apa namanya? Trauma itu kan ada sesi Trauma, khusus harusnya, Dok ya. wah iya itu, Kan? itu juga harus Nah, bawa psikolog kalau itu, karena nggak mungkin saya sendiri tuh harus ada teman-teman psikolog yang memang luar biasa gitu, banyak gitu banget tuh nanti. trauma, Dok. Oh ya Oke, udah boleh, nanti kita sip. bahas ya, semoga pas waktunya pas ya, oke? Thank you. Thank you teman-teman. Ya, Thank you Dr. Rama. Saya thank you mewakili semua. panitia. Izin menutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Dokter, Selamat thank you. malam semua. Thank you ya, sudah Mas ya. Sampai ketemu di Yo, Palmaker. Yo, siap, Dok. bye.